Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Selamat datang di acara seminar tutorial Instagram Ads Day kedua. Ya, mungkin ini beberapa, nggak tahu ya, mungkin ada yang kemarin join Day 1 atau sekarang lanjut Day 2. Ya, ini karena masih ada 20 orang. Nah, kemarin tuh kita sampai berapa? Hampir 40. Jadi masih ada beberapa teman-teman kita yang mungkin belum hadir ya, seperti itu. Nah, teman-teman, jadi kita malam hari ini akan melanjutkan perjalanan belajar kita ya. Jadi kalau kemarin di hari pertama kita udah belajar bagaimana persiapan iklannya dan kawan-kawan. Kalau teman-teman belum disiapin, maka disiapin terlebih dahulu karena supaya teman-teman nyambung dengan pembahasan kita di day 1 kemarin. Ini by the way rekamannya juga baru aku proses teman-teman karena kemarin aku kalau nggak salah habis seminar aku lanjut meeting lagi kemarin sampai jam 11 malam. Jadi nggak keburu untuk ngurus rekamannya kayak gitu. Nah, teman-teman juga nggak perlu khawatir karena seminar ini direkam. Jadi teman-teman nanti yang mungkin apa namanya ketinggalan atau lupa segala macam nanti teman-teman bisa ngulang rekaman seminarnya ya jadi bisa diulangin seperti itu. Oke, nah malam hari ini kita akan belajar apa Mazan ya, kita akan melanjutkan perjalanan kita tapi tentunya kita akan tetap belajar step by step, kita akan tetap belajar pelan-pelan ya sehingga teman-teman juga bisa merasakan prakteknya ya. Kalau kemarin kita di day 1 tuh kita benar-benar praktek banget gitu kan. Ya, coba nih ya sebelum kita mulai lebih lanjut nih ya, coba malam ini udah pada siap belum nih ya, udah pada semangat belum? Kalau semangat silakan komen semangat ya. Kita tes keaktifannya dulu nih biar pada hidup dulu ya nyawa-nyawanya ya. Ayo, yang sudah siap silakan komen semangat di kolom chat box. Ayo, coba kita tes dulu nih. Gaskan semangat. Waduh, baru satu nih. Yang lain mana nih? Oke, semangat. Oke, kuy, mantap. Yang lain, ayo, semangat pagi, wah, mantap. Wah, semangat dari Medan, mantap. Wah, semangat ya. Oke, yang lain mana nih suaranya nih? Yuk, jadi seminar ini sangat penting banget teman-teman aktif ya. Wow, bahkan semangat walau di atas motor. Hati-hati ya, hati-hati ya. Waduh, ini di atas motor sambil belajar, tapi luar biasa ya kalau di atas motor sambil belajar. Oke, mantap teman-teman ya. Sambil kita juga menunggu teman-teman yang hadir ya. Jadi sedikit recap juga bahwa kemarin yang kita lakuin itu di bab persiapan teman-teman. Jadi kita kemarin melakukan persiapan, lalu kita bahkan sampai belajar riset kompetitor dan juga kita bahkan belajar iklan. Yang dimana harusnya hari ini kalau teman-teman udah ngelakuin yang kemarin harusnya hari ini teman-teman udah ada hasil nih. Ya hasil ini dalam artian bukan berarti berhasil juga, tapi hasil itu iya mas saya udah ngiklan banyak yang chat tapi nggak ada yang closing. Iya mas saya udah ada yang closing. Iya mas saya begini dan kawan-kawan seperti itu ya. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut, aku sedikit informasikan juga nih sambil nunggu teman-teman yang lain hadir juga seperti itu. Ya, jadi teman-teman malam hari ini teman-teman semua itu berada di acara seminar online tutorial Instagram Ads bersamaku selama 5 hari pada tanggal 25, 26, 27, 28, 29. Jadi 5 hari. Kita sudah masuk malam hari ini di day 2. Ya, jadi kita selama 5 hari ke depan kita akan memperdalam, memperdetail materi-materi yang udah ada di TIA yang sebenarnya kita taruh lagi di sini untuk aku bahas secara live ya sehingga teman-teman itu bisa untuk apa namanya mempelajari lebih detail dan bisa nanya secara langsung gitu ya. Bahkan teman-teman kalau ikut praktek kemarin hari ini tanyain hasilnya gimana mas, saya kendala, saya error, saya boncos gimana mas. Teman-teman bisa tanyain di sini ya. Nah, lalu teman-teman ada info spesial. Jadi buat teman-teman yang ikut seminar malam hari ini sampai 5 hari ke depan, teman-teman akan dapat door prize spesial. Nah, jadi apa door prize spesialnya? Pertama, teman-teman akan dapat program private class untuk 1 orang pemenang ya. Tapi syaratnya teman-teman mesti mengikuti seminar ini sampai 5 hari ke depan ya. Nggak ada ruginya juga sih karena dapat ilmu, dapat door prize juga ya. Dan ini untuk 1 orang pemenang. Yang dimana kalau teman-teman pengen private sama aku itu bayarnya 5 juta rupiah teman-teman ya. Tapi buat teman-teman yang join seminar akan ada gratis untuk 1 orang pemenang ya. Lalu yang kedua ada door prize berupa buku 1 miliar dari Facebook Ads ya. Nih kalau teman-teman tahu aku punya buku yang ini, aduh nggak kelihatan kalau di sini ya. Coba kita matiin dulu virtual backgroundnya. Nah, nih ya.
Nah, ini udah terjual sampai 3.000 piece nih teman-teman. Udah terjual 3.000 piece dan nanti buat teman-teman 4 orang pemenang ya akan mendapatkan door prize spesialnya ya berupa 4 buku ya masing-masing satu dan value-nya di 1.026.000. Dan ini akan diumumin di akhir day 5 ya dan pastikan kalian mengikuti acara ini sampai hari kelima nanti. Siapa tahu kalian beruntung mendapatkan private class yang dimana teman-teman yang lain mesti bayar 5 juta, kalian cukup gratis bahkan ya, bukan nggak bayar ya, jadi gratis ya. Nah, sedikit informasi juga teman-teman, jadi kalau teman-teman nanti setelah seminar ini membutuhkan private ya pendampingan, pengen didampingi selama 1 bulan sama aku dengan program private class tadi ya, ini bisa untuk pemula atau bisa juga untuk maksimalin iklannya. Jadi biasanya kalau teman-teman ikut join seminar sama aku, dia udah belajar 5 hari, oke mas saya pengen lanjut nih sebulan. Nah, teman-teman juga bisa banget. Dan teman-teman kalau join private sama aku itu modelannya belajar secara online. Jadi teman-teman akan ada pertemuan online 4 kali sama aku di Zoom dan juga bisa nanya-nanya setiap hari via WhatsApp group yang dimana private seperti itu ya. Nah, info menariknya adalah spesial peserta ya, spesial teman-teman yang mengikuti seminar ini selama 5 hari ke depan gitu ya. Kan tadi teman-teman lihat tuh bahwa private sama aku biayanya 5 juta. Tapi buat teman-teman yang mengikuti seminar ini sampai selesai nanti ya, sebelum 5 Juli ada diskon 50% plus tambahan diskon 20%. Total diskonnya sampai 70% ya. Dan ini berlaku cuma sampai 5 Juli. Jadi kalau teman-teman nanti setelah seminar pengen lanjut belajar privat sama aku, teman-teman bisa ambil privat ini karena teman-teman seminar, teman-teman bisa dapat spesial price-nya seperti itu ya. Nanti teman-teman kalau mau kepo-kepo, mau baca-baca, boleh. Nanti bisa baca-baca di sini ya. Jadi teman-teman jadi berapa Mazan sih kalau saya mau privat sama Mazan dari 5 juta? Nah, teman-teman jadi cukup 1,4 juta. Ah, gimmick kali Mazan ini diskonnya. Nah, kalian silakan cek Instagram, WhatsApp admin aku lewat bio Instagram. Pasti adminku suruh kalian transfer 5 juta. Ya, tapi buat teman-teman peserta seminar spesial sampai tanggal 5 Juli ada spesial diskon sampai 70% seperti itu. Oke. Nah, luar biasa teman-teman ya. Itu sedikit informasi yang bisa aku share. Nah, selanjutnya kita akan apa namanya? Memulai ya. Ini malam hari ini akan seru banget. Biasanya masuk di day 2 ini adalah titik ramenya. Ini titik serunya. Aku paling suka udah masuk day 2. Jadi di day 2 ini teman-teman kita akan belajar cara membuat landing page nanti. Dan juga yang kedua kita akan belajar teknik closingin customer. Jadi teman-teman udah belajar tuh ngiklan orang pada datang ke WA banjir segala macam. Tapi kok belum ada yang closing ya mas? Tapi kok belum ada yang beli ya mas? Nah malam hari ini kita belajar tekniknya. Malam hari ini kita perdalam gimana caranya supaya orang closing, gimana caranya supaya orang jadi mau beli, gimana caranya orang yang read doang diapain, gimana orang yang nggak yakin nggak jadi beli diapain. Nah, kita belajar pada malam hari ini seperti itu ya. Nah sebelum kita masuk ke materi, aku pengen tahu dulu bagaimana kabar iklannya teman-teman. Ya ini grupnya udah aku buka, jadi buat teman-teman yang udah praktek materi day 1 kemarin dan ada kendala boleh sambil dikirim apa namanya masalahnya atau kendala-kendalanya kirim di grup. Oke, coba kita absen dulu. Teman-teman gimana? Apakah udah ada yang ngikutin praktek di day 1? Apakah hari ini udah ada yang iklan? Bagaimana hasil iklannya? Coba boleh di komen. Ya, boleh. Mas, saya udah ngiklan. Hasilnya begini. Mas, saya sudah ngiklan. Hasilnya gini. Ini mesti diapain? Ya. Atau saya ngiklan tapi ada error. Nah, teman-teman juga boleh seperti itu. Oke, yuk kita ini dulu ya, kita pemanasan dulu nih sebelum lanjut materi, kita merecap materi kemarin dulu. Oke, apakah ada atau ada banyak yang belum praktek di sini? Oke, belum paham fungsinya whitelist. Oke, kalau yang lain? Yang lain yuk coba aku mesti paham nih teman-teman posisinya udah di mana. Yang lain posisinya gimana nih? Ada yang belum iklan atau ada yang kendala? Coba komen di kolom chat. Oke, baru Mas Bayu nih. Yang lain gimana yang lain? Ada yang belum praktek, boleh komen belum praktek supaya aku paham nih, ya. Oke, ada yang belum paham juga masih harus ngulang. Oke, sip. Yang lain gimana? Masih bingung positioning barang mahal. Positioning barang mahal. Berapa harganya, Mas Jovan? Kemarin ada alumni privateku tuh jual tas harga 6 juta loh. Laku-laku aja kok bisa, ya. Whitelist bikin pajak 5%. Iya, betul. Kalau kita nggak pakai whitelist apa namanya? Pajaknya 11%. Lebih mahal ya.
Oke, Kak Dwi Rahma belum praktek. Oke. Video sesi 1 belum selesai diekspor Amazon. Lagi aku upload di YouTube. Masih proses. Nanti kita share mungkin. Ya. Sudah coba bikin iklan tapi belum selesai. Oke. Oke. Yang lain yuk. Kita absen dulu. Aku butuh tahu soalnya. Supaya kalau teman-teman ada kendala bisa di ini. Oke, ini Bang Rio ada kendala. Aku setel dulu videonya ya. Kendalanya. Mau daftar waitlist nggak bisa. Ini kok tampilannya gini terus. Oke. Kita cek dulu ya teman-teman nih, Bang Rio ngirim video mau daftar whitelist. Oh, maksudnya mau masuk ke business manager ya? Itu Mas Rio di bagian endingnya, Mas Rio klik salah satu ininya. Jadi gini, ini Mas Rio klik di salah satu ininya nih. Ini kan ada BM nih. Nah, ini Mas Rio nih klik ini nih antara dua ini. Klik salah satu supaya bisa masuk ke BM gitu. Nah, diklik misalnya klik ini atau klik yang ini, Bang Rio ya, Mas Rio ya. Ya gitu. Oke. Nah, ini kan seru nih komennya udah mulai pada aktif. Ya, ayo biar hidup dulu kita. Ya, belum bisa daftar whitelist. Nah, Mas Rio ya tadi ya udah kejawab ya. Coba dilakuin lagi, Mas. Ya, Mas Ibrahim masih didalami. Apanya yang didalami nih? Belajar berenang nih berarti. Kalau mau dapat respon di WA harus pakai web bisnis. Betul, wajib. Wajib pakai web bisnis, ya. Saya udah, tapi tak matikan lagi Mas, karena yang chat pada nggak mau balas, cuma dibaca aja Mas, nggak dibalas. Oke, nah ciri-ciri iklan, kalau dapat customer yang model kayak gitu, dirimu mesti ganti konten. Harus langsung ganti konten. Karena itu udah valid, harusnya apa namanya customer yang datang ke kita itu nggak boleh kayak gitu harusnya. Modelannya minimal ada nanya-nanya. Tapi kalau read doang, itu udah fix pasti konten iklanmu ada yang salah. Gitu ya. Nah, Kak Andang sudah banyak yang chat tapi belum closing. Ada yang berpotensi closing nggak pertanyaannya? Malam hari ini kita akan belajar teknik closing customer. Tenang aja. Ya. Oke, ada yang belum sempat. Kak, top up whitelist nggak bisa dengan kartu kredit ya? Sebentar. Top up whitelist nggak bisa pakai kartu kredit. Aku coba cek dulu. Harus ada ya. Aku agak lupa soalnya aku nggak pernah top up pakai kartu kredit. Kalau kita top up di sini misalnya ya. Kita top up 500.000 misalnya ya. Oh iya, belum bisa pakai CC berarti teman-teman. Jadi masih perlu manual kayak gini. Seperti itu. Jadi tetap pasti manual. Belum bisa pakai CC. Nanti kalau misalnya butuh nanti coba kita pikirin lagi deh ya. Sudah bikin iklan dari kemarin 5 yang saya bilang kemarin saya matiin 3 seperti instruksi kemarin. Tapi malah sampai jam segini nggak ada leads yang masuk. Matiin. Berarti konten iklannya masih kurang menarik Kak Eca. Ya, konten iklannya masih kurang menarik kalau nggak ada lead satupun yang masuk ya. Leads ini dalam artian apa nih? WA kah atau apa gitu. Itu bebas aja benar, Mas Rio bebas pilih Mas. Pilih yang mana aja bebas. Oke. Bentar, nih ada yang baru masuk grup, aku kirim link Zoom-nya. Khawatirnya baru tergabung. Ya. Oke. Kalau teman-teman ada kendala kirim di grup ya. Misalnya error-error atau gimana boleh ditanya di grup. Untuk buat video iklan di IG apa harus format square atau bisa pakai format seperti Reels? Square aja, 1:1 aja. Jangan pakai format Reels karena kalau pakai format Reels khawatirnya iklan kita ke apa ya? Nyasar di apa ya? Nggak bisa muncul di semua penempatan gitu. Jadi rekomen aku sih pakai ukurannya 1:1 ukuran feed Instagram gitu. Ya. Mau tahu cara iklan pakai video? Cara cara iklan pakai video ya ya sama caranya. Cara apa maksudnya? Tinggal diupload aja video. Tinggal diupload aja videonya. Mas, kalau iklan sebelumnya mau ganti konten iklan, berarti iklan sebelumnya dimatiin. Betul, betul. Dimatiin dan kita bikin kampanye baru. Ya, dan kita bikin kampanye baru. Oke. Waitlist saya minimal 5 di saya minimal 1.000 top up-nya. Ya top up-nya nggak masalah sih sebenarnya. Teman-teman top up 500.000, 300.000 sebenarnya nggak masalah. Kan teman-teman ngiklan nggak mau ngiklan biasa aja kan? Ya 500.000 itu udah standar banget sih. Harusnya bisa dihabisin dan profit.
Makanya ngiklannya hati-hati sesuai panduan aku di day 1 kemarin tuh. Ya. Oke, yang lain gimana yang lain? Ya. Oke, Kak, saya sudah mulai buat page-nya, tapi beneran masih bingung. Tapi coba tetap belajar. Satu FB page hanya satu produk atau boleh banyak? Boleh banyak kalau kita misalnya nggak branding. Jadi kalau misalnya kita adalah penjual palu gada misalnya kayak gitu, ya udah kita bebas aja mainnya kayak gitu. Jadi kita bisa apa ya namanya? Kita bisa cobain lah banyak hal ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi satu fanspage bahkan bisa berbagai macam produk bisa banget kayak gitu. Ya, tapi kalau teman-teman branding ya saran aku satu aja gitu. Kalau teman-teman branding ya, teman-teman satu aja. Jadi jangan banyak-banyak lah ibaratnya kayak gitu. Oke. Terus, oke, butuhkah? Semoga segera bisa ya, biar budgetnya lebih besar kah pakai CC. Iya sih. Ya, nantilah diusahain. Cuman sementara bisa pakai fitur kita yang ada dulu sih. Ya. Mazan 1 BM misal jualan produk haji dan umroh. Nah, kalau punya akun iklan lebih dari satu, akun iklan lainnya misal jualan produk oleh-oleh haji, umroh itu masih bisa satu niche? Bisa. Sebenarnya whitelist itu kan kita bisa sewa beberapa akun. Bisa sewa beberapa akun. Dan kalau masih sejenis sebenarnya dalam satu akun pun nggak apa-apa. Gitu. Jadi misalnya kita punya produk umroh, tapi kita mau jualan oleh-oleh umroh. Di akun itu juga nggak apa-apa. Di fanspage yang itu pun nggak apa-apa. Nggak ada masalahnya sih sebenarnya. Aman-aman aja teman-teman. Ya, aman-aman aja. Seperti itu. Oh, dia deklar ada. Format gambar di IG Facebook sebaiknya pakai format apa? JPEG atau WP? JPEG lah, JPG aja. Pakai JPEG. Ada yang kendala error-error nggak teman-teman? Kalau ada yang error-error, grupnya udah aku buka, jadi teman-teman bisa apa namanya, bisa ngecek di situ. Ya. Jujur belum paham whitelist karena belum nonton. Nanti bisa nonton day 1. Day 1 tuh aku jelasin tentang whitelist. Whitelist tuh simpelnya tempat kita buat ngiklan. Udah sesimpel itu. Kamu kalau mau ngiklan mesti punya whitelist, intinya gitu. Ya. Apakah wajib pakai whitelist? Wajib. Ya kamu jauh lebih untung. Masa iya dari yang untung apa ada yang lebih mahal apa ada yang lebih murah kenapa kita nggak pakai yang lebih murah gitu. Karena kalau pakai akun biasa kita kena pajak 11% gitu. Ya. Nontonnya di mana D1 kemarin cuma setengah. Aku lagi proses upload rekamannya. Aku kirim ya ini baru kelar. Rekaman D1 bisa ditonton di sini nanti. Ya. Nah, aku biar nggak lupa, aku udah kirim di grup, nanti teman-teman bisa cross-check seperti itu. Oke, cukup ya. Berarti ini so far rata-rata mungkin belum begitu banyak yang praktek, ya. Tapi beberapa udah ada yang apa namanya eh ngiklan tapi nggak ada yang closing segala macam gitu ya. Kalau kelas privat diajarin bikin Canva, copywriting untuk konten iklan produk Amazon. Aku masih blank konten yang menarik. Sama aja di day 1 sebenarnya. Privat itu sebenarnya fokusnya lebih aku itu jadi kayak apa? Jadi kayak apa bahasanya ya? Aku jadi kayak tim kamu lah. Jadi kamu ngobrol sama aku, seminggu sekali kita ketemuan, aku kasih insight-insight, silakan kamu lakuin ini, gitu. Materinya kan sama aja. Privat itu bedanya kamu didampingi sama aku selama sebulan aja, ya secara intensif gitu. Dan ada nggak cuma aku doang, ada timku. Jadi ada 2 orang yang akan dampingin kamu ibaratnya gitu, ya. Jadi kamu bisa paham lebih dalam lah harusnya kalau dirimu sungguh-sungguh lah untuk sering nanya, sering belajar segala macam. Materinya akan sama aja kok, gitu. Ya. Cuman lebih intens aja nanti kita ngobrolnya kayak gitu. Oke, ada lagi teman-teman. Ya, sebelum kita mau masuk ke materi kita pada kesempatan malam hari ini, yang dimana kita akan praktek untuk bagaimana membuat landing page. Ya, sekalian juga aku mungkin sedikit jelasin mengenai landing page ya. Khawatirnya teman-teman ada yang belum paham juga ya. Oke, ada lagi teman-teman yang pengen ditanyakan sebelum kita masuk ke materi? Kalau sudah cukup, boleh dibantu komen cukup. Oh, masih ada Pak Hartono. Materi yang dibuat iklan boleh materi lama yang sudah di-post? Boleh, boleh banget. Yang kemarin alumni privatku yang iklan 2 juta dapat 50 juta itu, dia pakai konten lama dipakai lagi sama dia. Jadi konten yang biasa dia pakai Buspos, cuma dapat followers, pakai Ads Manager, pakai cara akun iklan ke WA dapat 50 juta. Ya, dapat 50 juta. Nanti itu keren banget lah. Cara ngiklannya sesimpel itu kok. Jadi bukan di repost tapi kayak di download gitu. Di download terus kita pasang lagi di ads kita. Kan tuh gampang loh. Di download Instagram video itu kan bisa di download pakai Snap IG kalau nggak salah. Kalau TikTok kan Snaptalk ya, Snaptik kalau nggak salah. Kalau TikTok tuh Snaptik, kalau IG Snap IG namanya.
Kayak gitu. Ya, seru banget sih. Kayak gitu. Oke teman-teman, apakah cukup? Kita bisa masuk ke materi. Kalau cukup, boleh komen cukup teman-teman. Supaya aku benar-benar make sure bahwa teman-teman sudah paham dan sudah cukup sehingga kita bisa masuk ke materi. Karena eh, dalam 4 tahun, 5 tahun aku berkecimpung ya, mengajarkan, sharing-sharing, terutama di private class, aku mengedepankan paham dulu nggak nih. Teman-teman kalau belajar privat sama aku tuh modelannya, bahkan ada orang yang seminggu gitu akun Instagramnya belum rapi nggak aku bolehin iklan gitu, nggak dikasih gitu, jangan iklan dulu, Instagram belum rapi gitu ya. Jadi karena supaya teman-teman juga benar-benar paham gitu, aku dulu pemula kayak teman-teman, jadi aku benar-benar merasakan sebagai pemula tuh kalau pengen paham tuh gimana gitu ya. Jadi kalau dulu aku tuh bayanginnya pernah apa namanya, ikut gitu belajar segala macam, videonya 80 gitu. Kalau kalau kalian cek Tia tuh videonya nggak nyampe 50, nggak nyampe 20 ya. Tapi bukan berarti Tia itu jelek, enggak, tapi tagline yang aku sering sebut gitu loh, simple profitable gitu. Dan itu bukan cuman ngomong doang gitu, enggak, tapi banyak yang privat yang belajar tuh emang sesimpel itu iklannya gitu, dapatnya udah gila-gila banget gitu. Ya, jadi simple tapi teman-teman juga paham dan gampang gitu. Nah, sama di seminar ini aku pengen bikin teman-teman juga paham, cukup, cukup. Masih tanya, tanya dulu gitu. Jadi teman-teman juga bisa clear ibaratnya gitu. Ya nih, cukup, cukup. Ya, monggo, mantap ya. Cara buat video produk yang cepat, buat iklan pakai apa, Mas? Video produk ya, mesti ngide juga sih. Kalau syuting, sepengalaman aku kalau bikin konten video syuting, kalau aku ya. Kalau nggak mau syuting, pakai jasa, cari jasa. Jasa yang buatin konten kita. Itu bisa lebih menarik seperti itu. Oke, siap. Cukup ya teman-teman ya. Nanti sambil berjalan, sambil kita diskusi lagi. Oke. Jadi malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat sebuah halaman landing page ya. Tapi sebelum itu aku coba jelasin dulu tentang landing page ya teman-teman. Nah, landing page itu, jadi ngiklan tuh ada 3 strategi. Ngiklan ke WA, ngiklan ke DM, sama ngiklan ke LP. Ini 3 strategi ngiklan yang saat ini sangat hot sekali, sangat aku lihat sekali bahwa works gitu. Dan tiga-tiganya aku pernah pakai, emang bagus semua. Gitu ya. Dan ini tiga-tiganya kalau ditanya bagusan mana Mas? Tiga-tiganya bagus, mesti dites. Tapi recommendednya Mazan gimana? Ngiklan ke LP, ngiklan ke WA atau DM dulu. Kenapa? Gampang. Ya, karena kalau kalian ngiklan ke WA aja yang ngechatnya sedikit, apalagi kayak landing page. Ya, kita contohin dulu landing page itu kayak gimana ya. Misalnya kita buka ads, misalnya kita ketikin aja misalnya baju misalnya. Misal baju. Nah, kalau kita ngiklan ke WA, orang kan kena iklan misalnya kita cari yang orang ngiklannya ke landing page. Ini orang ngiklanin apa ya? Ini Santi Agustiani ngiklan apa kok panjang ke bawah gini ya? Ini aku first time loh teman-teman melihat orang konten iklan, ya Allah. Ini orang ngiklanin apa ya? Kok panjang ke bawah gitu ya? Ini aku heran juga kok bisa gitu. Kayaknya ngebug sih Facebooknya sih. Soalnya panjang gitu teman-teman. Ya, oke lanjut. Oke. Nah, coba ya kita cari ada nggak ya baju. Oke, baju ada nggak? Coba. Celana deh misalnya. Nah, kalau kita ngiklan ke WA ataupun DM, ya orang terkena iklan kita misalnya nih, ya orang jualan celana nih, our new product, ya kan orang pengen beli nih, dia klik nih, masuknya ke WA. Kalau misalnya kita ngiklan CTWA namanya call to action WA atau CTDM call to action nge-DM. Jadi kalau orang mau beli ya dia nge-DM. Gitu. Nah, kalau landing page, orang minat dengan produk kita, dia klik, dia masuk ke halaman kayak gini. Ini namanya landing page. Landing page. Jadi orang landing di sebuah halaman, artinya kayak gitu. Yang dimana landing page bertujuan untuk bikin orang jadi jauh lebih paham tentang produknya kita yang dia udah lihat di konten iklan kita. Gitu. Nah, PR-nya dalam membuat landing page adalah isinya. PR dalam membuat landing page adalah copywriting-nya. PR di halaman sebuah landing page adalah offernya, penawarannya dibikin kayak gimana. Gitu. Jadi biasanya kalau kita di WA ya udah tugas kita adalah chattingan sama dia supaya dia deal. Nah, tapi kalau kita ngiklan ke LP, maka kita mesti menyusun semua ini menjadi yang lebih menarik gitu.
Ya, misalnya kayak ini kan offer, ini kan penawaran. Normalnya 225.000, promo jadi 123 satu piece. Nah, itu adalah penawaran gitu. Mungkin kalau ditambahin free ongkir, dikasih bonus, nah itu lebih menarik lagi penawarannya kan gitu. Ya. Oke. Coba ubin keramik granit. Ya nanti bisa di searching sendiri Pak Hartono. Ini aku coba contohin aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi itu adalah contohnya. Nah, kita mau belajar sekarang cara bikin ini gimana, Mas? Cara bikin halaman gini gimana? Gitu. Kita akan belajar ininya, gimana cara buatnya, di mana belajarnya, berapa biayanya. Ya, so far sih gratis ya bikin landing page ini. Ya, kecuali kita udah mau pakai buat iklan. Gitu. Ya, tapi tetap ini termasuk ilmu yang teman-teman mesti pelajarin juga. Dan kita akan praktek juga bareng-bareng cara bikinnya. Oke? Nah, sampai sini paham ya tentang landing page ya. Kalau ada yang belum paham boleh sambil nanya aja. Oke. Nah, sekarang kita praktek cara buat landing page-nya kayak gimana ya. Nah, kalau teman-teman tahu ya, ada namanya Tribelio page. Ya, ini ada namanya Tribelio page. Jadi ini termasuk tempat buat bikin landing page yang rekomendasi buat aku, menurut aku. Kenapa? Karena ini pemula friendly banget lah. Jadi pemula tuh pakai ini menurut aku oke banget lah, mudah banget lah, gitu ya. Jadi sekalian bisa buka rebeliopage.com ya. Jadi kalian daftar gratis daftarnya dan kalian bisa bikin landing page di sini, gitu ya. Jadi eh sesimpel kita nggak perlu beli hosting, beli domain. Ya, jadi buat pemula yang penting udah bisa bikin landing page dulu itu udah bagus banget gitu. Ya kalau teman masa bukannya kalau kita mau bikin landing page mesti beli hosting ya, mesti beli domain, nggak perlu di sini. Gratis kalian udah bisa bikin sebuah halaman. Ibaratnya kayak gitu. Oke. Nah, ketika kalian udah daftar, nanti daftar tuh kayak biasa sih sebenarnya. Coba aku cari tampilan daftarnya ya, Trello page-nya. Nah, jadi kalian tampilannya kayak gini kan. Kalau belum daftar tuh kayak gini. Kalian tinggal sign up for free aja, sign up free. Udah deh, tinggal nama lengkap, email, dan kawan-kawan. Ya harusnya ini mudah lah ya teman-teman ya. Sebentar, nah kayak gitu. Kita balik lagi. Oke, nah setelah teman-teman udah daftar, nanti teman-teman akan masuk ke tampilannya yang seperti ini. Ya, ketampilan seperti ini. Ya, bedanya apa dari segi efektivitas yang Trebelio Page dan yang beli domain? Bedanya paling dari segi namanya. Jadi kalau kita beli domain, beli hosting, pakai nama custom kita sendiri kan. Misalnya zanabdullah.com misalnya. Si Trebelio Page juga bisa, cuman settingnya kita mesti ngubungin si tim Trebelio Page-nya. Karena stepnya agak lumayan tricky ya. Jadi misalnya Mas saya punya brand keramik misalnya Pak Hartono, keramik.com gitu. Saya pengen namanya adalah keramik.com misalnya. Nah, di sini nggak bisa. Di sini namanya trebeliopet/keramik.com gitu. Ya, tapi buat pemula oke banget lah. Buat pemula oke. Oke. Nah, di sini kan teman-teman lihat banyak fitur-fitur ya. Tapi teman-teman nggak perlu fokus ke fitur-fitur yang lain. Fokusnya kita cukup di My Page. Ya, lalu kita masuk ke Page Builder namanya. Ya, ini dulu ya, aku tuh kalau ngajar tentang bab landing page gitu ya, itu agak pusing teman-teman. Kenapa? Karena aku mesti ngajarin cara beli hosting, beli domain. Dan itu menyita waktu banget ngajarin bikin itu tuh. Sedangkan ternyata ngiklan nggak melulu harus pakai landing page. Ngiklan ke WA ke DM aja udah banjir gitu. Udah rame gitu. Ya. Tapi tetap ini adalah ilmu yang teman-teman juga mesti pahamin kalau misalnya pengen mahir lah di dunia periklanan, ini mesti paham juga cara buatnya segala macamnya kayak gitu. Oke. Nah, terus ketika teman-teman udah masuk kayak gini, teman-teman tinggal klik create landing page. Create landing page. Nah, di samping ini ada custom domain. Custom domain ini yang tadi aku bilang. Jadi misalnya kita pengen namanya apa misalnya nih ya. Ini kan kalau aku preview nih ya, Trebeliopage/personal assistant advertiser, atau misalnya ini Trebeliopage/apa tas murah meriah. Nah, kalau kita pakai custom domain namanya zanabdullah.com/apa misalnya gitu. Oke, lalu setelah itu kita klik create landing page nih, create landing page. Oke, lalu habis itu kita namain, misalnya nama produk kita apa, misalnya keramik ya tadi Pak Hartono, keramik. Deskripsi keramik. Nah, linknya juga misalnya namanya keramik juga. Ini disamain aja tiga-tiganya. Nah, karena kita pakai yang gratis, link for keramik is already exist, berarti udah ada yang pakai. Tambahin aja angka 1, 2. Ngasal-ngasal aja. Jadi supaya
masih bisa pakai subdomain yang tadi lah, intinya kayak gitu. Oke, jadi site name, deskripsi itu disamain aja, linknya juga disamain. Kalau misalnya nggak bisa, tambahin angka seperti itu. Oke, kalau sudah tinggal kita klik get started. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, Mas, kalau saya mau buat landing page, isinya apa? Iya nggak teman-teman? Pada bingung nggak? Kalau saya mau bikin landing page, isinya apa nih Mas? Apa yang mesti saya tulis dari atas sampai bawah? Bagaimana saya tulis harganya? Gimana cara desain segala macam? Balik lagi ke bab yang kemarin, riset kompetitornya. Jadi teman-teman silakan. Kalau misalnya teman-teman bisnisnya adalah celana, maka teman-teman lihat kalau orang jualan celana, gimana landing page-nya. Oh, ini nih kompetitor saya nih, ini contoh ya, supplier celana. Ini kompetitor saya nih, dia nih misalnya. Saya pengen tiru dia nih gitu. Ya udah, berarti teman-teman secara simpel sebenarnya cara membuat isi landing page tiru dia aja. Gimana dia nulis harga, di mana dia naruh button, gimana dia naruh gambar-gambar, teman-teman tinggal ikutin aja. Ya, kebayang nggak teman-teman maksudnya? Jadi konsep ngebikin konten iklan itu dengan riset kompetitor konten iklannya kayak gimana? Ya, konsep bikin landing page sama kompetitor isinya gimana, kita tinggal ATM, amati, tiru, dan modifikasi, ya kan? Sebagai contoh ya, ini kita copy, kita balikin ke slide, kita buat landing page, ya. Oke, Mas Dar, saya udah dapat nih kompetitor yang punya landing page dan saya udah dapat nih yang mau saya ATM, ya. Oke, selanjutnya gimana? Pada saat di halaman kayak gini, ini landing page kita masih nol, nggak ada isinya landing page kita. Ya, nggak ada isinya ya kan? Nah, lalu kita klik exit di sini, lalu kita klik add komponen. Nah, di add komponen ini yang kita pakai paling nggak jauh-jauh. Pertama teks, kedua button, paling ketiga divider, keempat paling media, gambar. Jadi simpel banget teman-teman udah bisa buat landing page gitu. Ya. Contoh, Mas, ini yang paling atas di landing page saya isinya apa? Lihat kompetitor. Oh, kompetitor tulisannya adalah supplier celana pendek premium. Oh, oke oke oke. Berarti paling atas dia kata-kata. Ya udah, kita berarti kata-kata pakai teks. Tulisannya apa ya, Mas Zan? Dia sih supplier celana pendek premium. Ya udah, kita juga ikutin misalnya. Supplier celana pendek berkualitas. Ingat, konsepnya ATM, bukan ATP. Ya. Jadi ada unsur-unsur ATM-nya gitu. Atau bahkan teman-teman itu bisa juga menggunakan ChatGPT untuk menyusun kata-kata. Maksudnya apa tuh, Mas? Gini ya. Kalau teman-teman paham bahwa eh, ChatGPT kalau zaman sekarang ini penting banget ya untuk teman-teman juga bisa manfaatin atau AI ya. Oke, saya lagi belajar GPT good. Ya, misalnya nih, saya menjual celana, misalnya saya seorang supplier supplier celana Chino Premium. Tolong buatkan headline landing page yang menarik misalnya. Ya, yang menarik soal itu. Kita cek ya. Nah, ntar di sini ya akan ngasih tuh tampil keren dan nyaman dengan celana Chino Premium kami. Ya, upgrade gaya Anda dengan celana Chino Premium berkualitas tinggi. Nah, ini bisa kita taruh juga nih. Kita copy, bisa kita taruh di sini. Tuh. Upgrade gaya Anda dengan celana Chino Premium berkualitas tinggi. Itu bisa kayak gitu juga. Ya, iya nggak apa-apa. Yang penting ChatGPT itu yang basic. Aku juga nggak gitu dalam-dalam banget kok di AI. Tapi udah bisa dipakai kayak gini gitu. Ya. Nah terus kalau di landing page ini kita bisa main-main ini. Kita mau di kanan, di kiri, di tengah, gitu ya. Kalau kita mau bikin bold, tinggal kita klik bold. Ya, ini kita blok dulu kayak gini, kita blok, kita bold kayak gini. Ini nggak bold, gitu kan? Kalau mau garis miring gini, ya kalau kita mau ada bawah-bawahnya kayak gini, kalau kita mau bikin harga coret misalnya 199.000, ya kan, ini kita ketengahin dulu, kita kasih harga coret promo jadi misalnya ya promo jadi 159.000,
agak coret kayak gitu ya. Saya juga pakai ChatGPT buat copywriting, pakai landing page juga, tapi sudah jadi tinggal pakai, belum paham cara bikin LP-nya. Nah, ini cara bikin LP-nya kan jadi paham gitu. Nah, kita bisa main-main di sini nih. Kalau kita mau ganti warna tinggal ke setting, kita mainin warnanya kayak gini. Nah, kita mau warna apa nih teksnya? Backgroundnya mau warna apa juga bisa dimainin. Warna merah, warna hijau, ya tinggal sesuai teman-teman mau bikinnya kayak gimana. Ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya apa? Oke, selanjutnya yang kedua, kompetitor masih pakai kata-kata Mas. Ya udah, hadir secara eksklusif untuk kamu yang ingin gini 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 gini. Ya, nah ini juga kita bisa apa namanya? Tinggal copy ke sini, kita ganti kata-kata yang menurut kita menarik. Misalnya pakai teks lagi, kita paste di sini, pakai headingnya bisa dimainin nih. Nah, nah, ini tinggal di enter bisa kelihatan lebih mirip sama kompetitor gitu. Gitu. Nah, tinggal teman-teman dimodif-modif aja gitu. Dimodif-modif, diganti-ganti kira-kira katanya kayak gimana kata-katanya. Seperti itu. Ya. Oh, kompetitor habis itu pakai gambar. Ya udah, teman-teman juga ikutin pakai gambar. Media, image, upload gambarnya di sini. Habis itu kompetitor apa? Masih video, video. Masih gambar, gambar. Penjelasan, oke. Habis itu apa? Tersedia jenis warna, oke ikutin. Add komponen lagi, teks, taruh lagi di sini. Ketengahin gitu ya. Nah, tersedia jenis warna. Nah, ini kalau teman-teman udah paham sebenarnya konsep bikin landing page itu kayak gitu juga bisa jadi gitu. Kayak gitu juga bisa jadi dan itu juga bisa convert gitu. Ya. Yang penting teman-teman tahu cara bikin landing page tuh oh kayak gitu bikin landing page gitu. Ya, nanti habis ini kita praktek sama-sama lah supaya teman-teman juga ngerasain buatnya segala macam. Jadi kalau ada kendala bisa ditanyain kayak gitu ya. Sampai nanti akhirnya tombolnya kemana? Oh, button. Media general button. Dia apa nih? Order via WhatsApp. Ini kita ikutin. Order via WhatsApp. Misalnya. Masukin di sini link WA-nya. Nah, terus settingannya bisa kita warnain warna hijau misalnya. Kayak gini. Ya. Jadi kalau buat landing page itu memang kalau pengen bagus banget ya, kita mesti mendesain yang sedemikian rupa lah. Ya, mesti mendesain sedemikian rupa sehingga terlihat bagus. Ibaratnya kayak gitu. Ya. Rebelio kalau dibanding sama Linktree bagaimana? Aku sih belum pernah pakai Linktree ya. Aku nggak tahu. Linktree itu lebih kebutuhannya buat link bio kayaknya Pak. Jadi link bio tuh lebih kayak gini link bio. Jadi beda dengan landing page. Jadi kalau Rebelio page kayaknya fokusnya dia bisa bio, bisa landing page. Tapi kalau si Linktree kayaknya lebih cocok ke link bio. Link bio tuh ya tadi isinya cuman nih kayak shop new collection, skincare routine, view our service kayak gitu. Ya, tapi kalau Rebelio page kita bisa bikin landing page gitu. Ya, ini ada video tutorialnya, ada. Sama aja video tutorialnya juga aku kayak gini penjelasannya. Oke. Nah, ketika udah selesai kayak gini, teman-teman tinggal klik publish, lalu klik yes. Ya. Selesai. Nah, di sini kan ada landing page publish, this is only preview. Nah, kita exit. Nah, ini udah link kita udah jadi nih landing page. Nah, nanti link ini ya. Nah, nanti kita ada di hari ketiga atau keempat kita belajar ngiklan ke landing page itu kayak gimana. So, teman-teman harusnya 5 hari ini bakalan belajar semuanya secara menyeluruh. Nah, ini coba kalau kalian klik nih, kalian bisa ini. Apakah landing page bisa tracking data? Contoh yang klik ada berapa? Bisa. Makanya nanti kalau ngiklan ke WA itu simple cara mainnya. Ya udah kalau yang ngechat sedikit kontennya jelek. Kalau yang ngechat banyak ada yang closing bisa jadi cara balesin chatnya. Tapi kalau ngiklan LP, wah beda cerita tuh cara ngobrolnya. Nah, besok kita ada pembahasannya. Yang penting sekarang belajar bikin LP dulu. Mazan gimana caranya buat form di LP lalu setelah diisi datanya bisa masuk WA? Itu pakai order online namanya. Pakai order online. Jadi order online tuh kayak teman-teman join webinar aku kan pakai order online, begitu sukses masuk ke WA group kan gitu kan. Pakai order online, ya. Nanti kita apa namanya? Kalau teman-teman pengen daftar order online, aku kasih linknya nih ntar. Link order online itu di mana ya? Eh, Soalnya aku ada link referral, jadi supaya teman-teman daftar ke track. Tapi itu teman-teman nanti mesti perdalam sendiri sih, karena aku belum sempat bikin tutorial kalau udah online.
Tapi saran aku teman-teman bisa pakai apa namanya untuk WA dulu gitu, untuk WA dulu. Karena kalau misalnya teman-teman langsung pakai OO ya, teman-teman bisa nggak ketahuan apa namanya bagus atau enggaknya. Karena kalau kita langsung pakai form jelek nanti bingung analisanya. Tapi kalau pakai WA itu bisa ketahuan. Pakai LP terus masukin link toko Shopee bisa ya Mas untuk ordernya bisa, tapi nanti nggak bisa trackingnya. Nah kalau kita mau ngiklan langsung ke Shopee itu namanya CPAS, Kipas. Nah insya Allah nanti di SPSO akan kita bikin juga tuh. Karena itu ilmu yang berbeda tuh Cipas teman-teman. Ya ngomonginnya memang tentang meta, tapi tekniknya, cara bikinnya segala macam tuh beda. Kayak gitu. Ya. Gitu. Nah, lebih enak pakai order online di LP Mas, biar yang klik nggak berubah pikiran. Jadi data langsung masuk, mau Mas caranya. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau orang pakai form sama WA, orang lebih berat beli di form. Kalau penjelasanmu belum clear di landing page, ya orang bisa nggak jadi beli karena kalau misalnya pakai form. Seperti itu. Jadi tetap rekomendasinya ngiklan pakai WA dulu. Kalau WA udah ada, baru ngiklan pakai form. Gitu. Ya. Ngiklan sebaiknya hari apa? Mungkin ada pakemnya. Sebaiknya jangan Senin, enggak. Dulu aku sempat berpikir bahwa Sabtu Minggu jelek gitu ya, tetapi akhirnya aku menemukan enggak juga sih sebenarnya. Tapi ada loh beberapa orang yang aku temuin iklannya tuh jelek di hari ini ada. Jadi kesimpulannya tiap bisnis beda-beda. Jadi kamu mesti ngerasain sendiri menurut aku. Jadi kalau kamu ngerasa kayak kok setiap hari Sabtu saya jelek ya Mas, padahal Senin sampai Jumat bagus, ya udah Sabtu jangan iklan. Tapi kalau jam udah pakem. Kalau jam udah pakem. Kalau jam itu pakemnya adalah pasti di pagi. Karena kalau jam itu benar-benar aku udah cobain berkali-kali dia tetap apa namanya bagus di pagi hari seperti itu. Oke? Sebelum kita praktek, aku kasih waktu 10 menit untuk praktek iklan LP ya. Jadi supaya teman-teman juga benar-benar bisa ngerasain, ada error-error bisa nanya kayak gitu. Ya, kalau iklannya baru start kok bagus ya, ada yang masuk pas besoknya menurun itu kenapa Mas? Nah, itu bisa dibilang faktor hoki ya. Ya, jadi kalau misalnya kejadiannya kayak gitu, kita lihat dulu sampai hari besoknya. Tapi tentu iklannya jangan didiemin. Misalnya kita pakai budget 100.000 misalnya. Hari pertama kok bagus ya, hari kedua kok jelek. Hari ketiga jelek lagi nggak? Hari keempat jelek lagi nggak? Kalau jelek kan terus-terusan ganti kontennya, gitu. Atau ganti analisis di mana salahnya kalau ke WA atau FP. Gitu. Ya, jadi itu sangat mungkin kejadian kayak gitu dan itu sering juga kejadian di aku juga sering kejadian. Nah, biasanya yang aku lakuin adalah kalau dapat hal kayak gitu ya bisa dibilang kayak ya udahlah dikasih happy di hari pertama, hari kedua, ketiga jelek, ya udah kita ganti konten, kita evaluasi apa yang mesti kita ganti ibaratnya kayak gitu. Oke. Oke, ada yang mau ditanyain sebelum kita praktek? Ya, kalau sudah paham bisa ketik angka 1 di kolom chat box, teman-teman. Habis itu kita akan praktek. Oke. Kak, saya kan ada jual baju import dengan sistem pre-order per minggu. Cocoknya pakai LP. Pakai WA dulu aja, pakai WA. Ini pakai LP nggak wajib, teman-teman. Ya, nggak wajib. Oke, ada yang udah satu, ada yang belum paham juga, masih ada yang pertanyaan, boleh. Ya, sistem pre-order WA aja boleh. Ganti konten tuh ganti dengan iklan baru, betul. Kontennya, videonya baru, gambarnya baru. Bikin kampanye ulang. Yang sudah paham boleh komen angka 1, habis itu kita praktek sama-sama selama 10 menit ya. Jadi teman-teman praktek, nanti kalau ada yang bingung-bingung bisa ditanyain di grup. Nah, grupnya udah aku buka. Oke? Sudah angka 1 semua, yang lain gimana? Sambil aku buka clock ya. Ya, Mazan mohon dijelaskan lagi plus minusnya pakai LP ya. Yang tadi ya, jadi kalau misalnya kita pakai LP itu apa ya? Minusnya itu bukan minus ya. PR lah bisa dibilang, bukan sebuah minus, tapi PR-nya mengisinya tadi, dalemannya. Sama di bab analisanya agak panjang. Kita perlu ngelihat nanti berapa yang baca landing page. Nah, itu nanti kita bahas lah di hari sebelum hari besok lah. Ya. Tapi kalau iklan pakai WA, enaknya orang langsung masuk WA, cespleng udah. Kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Ya, jadi nggak orang tuh nggak banyak nanya segala macam gitu. Ya. Berarti untuk start di awal pemula itu lebih baik CTA-nya ke WA, betul. Karena apa? Simple. Gitu. Simple. Karena kalau kamu ngiklan ke WA aja, secara logikanya gini. Aku ngiklan nih, jualan apa namanya? Jualan spidol misalnya. Pada saat aku jualan spidol ke WA, ini nggak ada satupun yang nge WA, nggak ada satupun yang ngeklik misalnya.
Lah berarti kan kalau ngiklan ke form, ya lebih jauh lagi flow-nya. Orang kalau mau beli ngeklik ke baca form, dari baca form nurun dulu ke bawah baru klik ke WA. Kan lebih panjang lagi. Nah, kalau kamu ngiklan ke WA aja belum banyak ya WA apalagi ke form kan gitu. Bayang kan? Oke? Cukup? Oke, kita praktek ya. Aku kasih waktu 10 menit ya supaya teman-teman lebih lama nih di sesi yang kali ini karena ini perlu waktu benar-benar supaya teman-teman benar-benar nyobain kayak gitu. Oke? Aku coba share screen dulu timer kita. Oke, kita mulai dari 10 menit dari sekarang. Silakan teman-teman praktek semuanya.
Oke. Gimana teman-teman? Kita coba ambil responnya. Bagaimana? Teman-teman udah cobain praktek bikin landing page kah? Gimana aku nanyanya ini ya? Amankah atau ada yang bingung pada saat bikin landing page-nya?
Kalau aman, boleh komen aman. Kalau ada yang bingung, silakan ditanyakan ya. Atau kalau misalnya Mas tadi saya ada fitur-fitur yang saya nggak bisa klik Mas, ini kenapa ya Mas gitu. Boleh kirim gambarnya. Aman, oke. Kak Pendrik aman, Kak Erik aman. Yang lain gimana? Kita ada berapa orang kalau hari ini ya? Ada 40 lebih nih. Oke. Baru 2 nih yang bilang aman nih. Yang lain gimana nih? Lagi praktek atau gimana? Aman ya, aman. 3 orang. Ayo yang lain gimana yang lain? Aman tapi harus pakai laptop. Iya, wajib pakai laptop dong teman-teman. Ngiklan tuh rekomen banget udah pakai laptop sih, jangan pakai handphone ya. Karena kalau pakai handphone terbatas banget gitu loh. Ruang gerak kita tuh terbatas banget gitu. Ya. Oke, yang lain gimana? Coba yuk. Ayo aktif 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 ya. Ada pertanyaan boleh boleh dong. Silakan silakan silakan. Kalau ada yang bingung-bingung boleh nanya silakan. Aman Mas. Oke, yang lain. Ini baru dikit loh, baru 5 orang loh, nggak sampai 10 orang. Yang lain gimana nih? Atau bahkan udah ada yang buat landing page. Oh, saya udah jadi Mas landing page-nya dari lama gitu ya. Let's lihat page yang kita buat di mana Mas setelah publish. Oke. Jadi kalau kita melihat yang sudah publish kayak gini caranya. Mana saya harus bentar. Nah, misalnya nih kita udah selesai publish kan? Ya, kita udah selesai publish. Nah, kita tinggal balik ke sini nih. Ya, kita balik. Nah, di sini tempatnya kita bisa ngeliat. Jadi misalnya oh tadi kita bikin landing page keramik gitu kan. Kita tinggal klik page action, kita klik preview. Nah, ntar kebuka lagi link yang tadi. Nah, kayak gitu. Ya. Satu akun Trebelio bisa bikin berapa landing page? Bisa banyak. Cuman yang gratis cuma bisa 2. Ya balik lagi namanya juga gratis. Ya dia bikin fitur di mana ya beruntung lah buat kita yang lagi pada belajar, kita nggak perlu keluar duit untuk cobain bikin landing page kan gitu. Ya, daripada kita beli mahal-mahal ujung-ujungnya ngiklannya ke WA kan puyeng juga kan gitu. Ya. Aman, udah iseng publish, siap, nggak apa-apa. Yang lain ayo gimana? Yang lain gimana? Ayo. Jadi mumpung teman-teman lagi live kayak gini, teman-teman bisa nanya. Makanya mesti sambil praktek banget sih. Aku apa sih waktu 10 menit teman-teman praktek, bingung tanya kan gitu. Oke, case iklan klik to WA. Apa sebelum memutuskan untuk klik iklan ke WA, apa sebaiknya riset dulu kan market kita pengguna WA atau target CT lain ya Mas? Kalau iya cara riset yang benar seperti apa? Nggak perlu riset. 3 ini udah paten, 3 strategi ini udah aku uji, ini benar-benar bisa. Ya apapun produknya kita bisa iklan WA, bisa iklan LP, bisa iklan WA, bisa iklan DM. Jadi nggak perlu pakai riset segala, nggak perlu. Udah aja langsung tes tembak WA. Fokusnya bukan ke situ, fokusnya di konten iklan. Berbayar Trebelio 99.000 sebulan kalau nggak salah. Ya, 99.000. Ya. Yang ada sistem pembayaran itu di order online bukan, atau di Trebelio juga bisa. Di order online. Order online tuh baru tuh yang ngurusin pengiriman, COD itu di order online. Landing page sebenarnya di order online bisa, tapi menurut aku ribet. Ya, menurut aku ribet kalau di order online. Kita kan order online bayar 150 sekian. Nah, teman-teman bisa buat di sana boleh nggak Mas? Boleh, silakan. Tapi belajar sendiri. Nah, yang aku share ini pakai Trebelio Page, gampang, gratis, bisa belajar langsung. Ya, namanya aku sering ngajarin tentang bab ini, jadi aku ya mencari formula-formula yang sekiranya simpel untuk diajarin. Ya, sehingga teman-teman juga sebagai pemula, lah iya gampang banget ya bikin landing page ya. Kirain saya mah mesti coding-coding, kirain saya mesti apa gitu. Ya. 99.000 itu unlimited Mas, apa dibatasi? Unlimited, kayaknya sih page-nya unlimited ya harusnya ya. Kayak gitu. Kak, beliau page saya masuknya ke sini. Sebentar. Ke dashboard kan? Kemana ya ini ya? Rebeliopage.com bisnis dashboard. Bukan ke sini kan? Harusnya linknya ke sini nih. Coba. Mas Imam kliknya ke sini linknya. Coba di foto aja tampilannya kirim ke grup biar aku juga kebayang tampilannya kayak gimana. Ya pokoknya kalau teman-teman ada kendala-kendala bisa langsung kirim di grup supaya lebih kebayang lagi kayak gitu. Ya. Kagak berhasil nih Mas, padahal udah dipublish tapi kosong. Mungkin ada yang salah. Coba kenapa pas dipublish jadi kosong? Tapi udah diisi belum? Coba di video ini Mas, saya udah isi, udah saya klik publish terus jadi kosong. Coba di video ini, gitu ya. Dan ingat teman-teman ya, bikin landing page ini cuman latihan aja supaya teman-teman tahu ilmunya. Nggak mesti ngiklannya ke sini, nggak mesti. Ya, nggak mesti ngiklannya ke sini.
Tadi gimana Mas? Yang satu akun Trebelio gratis bisa bikin berapa landing page? Kelewat nggak dengar satu? Cuman dua. Jadi kita cuman bisa bikin 2 halaman landing page. Jadi kalau aku kan ada banyak nih, akun premium nih. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, banyak banget. Nah kalau kalian cuma bisa bikin 2. Ya, jadi kalian cuma bisa bikin 2. Oke, Mas Imam kirim gambar. Oh salah, bukan yang di sini Mas. Coba Mas Imam klik link yang aku barusan kasih tuh Mas. Trebeliopets.com/canvas. Coba klik yang itu Mas. Coba klik yang itu. Ya, jadi sekedar untuk tahu aja sehingga teman-teman juga punya punya cara bikin landing page tuh kayak gitu ya gitu. Tahu caranya seperti itu. Oke? Ada lagi teman-teman? Cukup? Kalau cukup boleh komen cukup. Selanjutnya kita akan belajar ke materi yang lebih seru lagi yaitu kita akan belajar teknik mengclosingin customer kita ya. Kalau cukup boleh komen cukup sehingga aku bisa lanjut ke materi kita selanjutnya. Kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya terlebih dahulu. Cukup, gaskan. Wah. Minimal udah tahu caranya bikin dikit LP betul. Jadi kuncinya di situ sih. Golnya di situ. Teman-teman tahu jadi aman lah. Oke ya, cukup ya. Lanjut, lanjut. Ya, yang lain gimana? Nah, ini teman-teman mesti lebih aktif lagi nih. Yang aktif cuma beberapa nih kalau aku lihat nih. Kalau pembayaran gimana Mas di Treblio? Kan orang ke WA. Ke WA. Di WA kan tinggal di kalian closingin. Transfer ke rekening kayak atau gimana. Treblio Page kan cuman jalanan aja supaya jembatanan aja gitu. Orang baca klik ke sini gitu. Bukan kita bayar. Oh, maksudnya bayarnya ya kayak biasa. Transfer biasanya muncul nanti mesti upgrade plan gitu. Mau tanya Mas, landing page di Treblio bisa dibuat seperti ini nggak ya? Seperti apa maksudnya? Pak Hartono kirim gambarnya di grup aja Pak. Kalau di chat hilang Pak. Kirim-kirim gambar di grup aja. Ini kan grupnya udah aku buka, bisa kirim di grup. Jadi kirim aja ke situ gambar-gambar errornya atau kendala-kendalanya. Jadi aku bisa bantu lewat situ nanti. Nggak kebuka Pak Hartono, nggak bisa dibuka. Dikirimnya lewat grup aja. Gitu. Oke, yang lain? Ada lagi yang pengen ditanyain? Sambil kita nunggu. Ya, jadi kalau kita udah tahu cara bikin LP kan jauh lebih oke ya. Jadi ilmunya lengkap lah ya. Paham cara bikin LP, cara ngiklan WA juga paham. Ya, sehingga kita bisa ini. Ya, aman, gasken. Oke. Yang lain gimana nih? Ya, ini nggak nyampe 20 orang nih yang respon nih. Ayo, yang lain harus aktif ya. Oh iya bisa Pak, bisa. Pak Hartono bisa bikin kayak gini. Ya, cuman kalau kita pengen bikin landing page yang desainnya bagus banget kayak gini, mesti apa? Mesti ke desainer lah, ke jasa desain untuk bikinin kayak gitu. Ya, jadi bisa gitu. Cuman nanti pada saat kita bikin itu modelannya gambar kita kita upload di Treblio Page. Jadi udah rapi di Treblio Page gitu. Ya, jadi Treblio Page udah rapi berarti kayak gitu. Ya, lanjut, lanjut. Oke. Apakah siap udah lanjut? Siap? Siap? Nah, udah siap belum nih? Udah siap, kita lanjut nih. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar part bagaimana teknik mengclosingin customer. Jadi, kendala banyak orang itu adalah bagaimana sih Mas? Saya yang ngechat udah banyak nih misalnya, nggak ada yang closing Mas. Atau bahkan Mas, ini orang udah apa namanya? Udah saya kasih ongkir Mas, ngilang Mas. Gimana caranya? Pasti ada customer nih Mas yang read only Mas, diapain nih Mas? Gitu. Ya, ada yang ngalamin kayak gitu? Ya, kalau yang ada boleh komen ada ya, atau apa masalah kalian seputar tentang customer service ya. Nah, kita akan pecahin masalah-masalah barusan dengan teknik-teknik yang udah biasa aku pakai selama bertahun-tahun di dunia meta seperti itu, sehingga teman-teman cukup ikutin aja seperti itu. Oke. Nah, jadi kita ngebahas tekniknya satu persatu teman-teman ya. Kita akan ngebahas tekniknya satu persatu seperti itu. Oke. Pertama, pada saat kita dapat customer dari iklan tentunya, teknik yang pertama yang mesti kita lakuin ya untuk orang akhirnya bisa beli sesuatu di kita, bisa beli produk di kita, ya. Teknik ini yang jarang dipakai sama orang nih. Ya, yaitu teknik pertanyaan. Jadi
teman-teman itu jangan berpikir bahwa ketika kita jualan, ya, kita jualan produk gitu kan, orang udah datang ke WA kita, terus orang nanya dijawab selesai, orang nanya lagi dijawab selesai, orang nanya lagi dijawab selesai. Tapi sebenarnya pada saat teman-teman ngebalesin chat customer itu ada tekniknya, itu ada caranya gitu, ya. Yang dimana cara-cara tersebut kita akan bahas nih. Aku ada beberapa trik yang mungkin teman-teman nanti bisa pakai untuk ngebalesin customer. Makanya teman-teman mesti nonton D1 praktek iklan, atau yang udah ngiklan tadi banyak yang closing, mungkin salah satunya di sini. Pertama, teknik pertama adalah teknik pertanyaan. Halo Kak, saya mau beli produknya dong. Kita jawab, oke Kak, bisa Kak. Selesai. Harusnya, halo Kak, bisa Kak mau produk yang A atau produk yang B? Ya, mungkin beberapa udah ada yang sering dengar. Oh, teknik itu Mas, saya sering dengar Mas. Iya, ini teknik yang sangat penting. Produk A Kak, misalnya dia jawab gitu. Nah, kita jawab lagi, oke baik. Jangan oke baik doang. Oh, baik Kak, mau yang warna merah atau yang warna biru Kak? Biru Kak, oke baik Kak. Mau yang ukuran L, M, atau bla 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 gitu. Yang M Kak, baik Kak, isi alamat di bawah ya Kak. Baik, isi dikirim. Oke Kak, berikut totalannya. Mau transfer ke BCA atau ke Mandiri? Atau mau COD atau mau transfer? Closing. Jadi teknik pertanyaan ini adalah kita ngebuat si customer seolah-olah di pikirannya dia hanya ada pilihan dan kita yang megang kendali atas pilihan tersebut. Yang A apa yang B? Yang merah atau yang biru? Mau COD atau mau transfer? Transfer BCA atau Mandiri? Mau transfer sekarang atau nanti sore? Jadi pilihan yang ada di pikiran dia yang dia baca adalah, oh, gue harus beli nih, gitu. Ya, jadi teman-teman jangan pakai teknik yang, oke Kak, bisa Kak, titik. Baik Kak, boleh Kak, titik. Jadi kayak jualannya tuh nggak ada gitu loh, nggak ada gairahnya gitu. Tapi kita kasih teknik pertanyaan, 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 gitu ya. Karena dengan teknik pertanyaan ini, customer jauh lebih terarah. Kita bisa ngarahin dia kemana nih arahnya, ibaratnya kayak gitu. Ya, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, gitu. Terus gimana Mas kalau misalnya ada orang yang nanya-nanya gitu? Ya kita jawab. Habis kita jawab kita arahin lagi kemana nih arahnya gitu. Orang nanya ini lempar arah kemana nih? Gitu. Atau misalnya orang nanya kemana gitu. Mau saya bantu cara daftarnya Kak? Mau saya bantu cara ordernya Kak? Habis itu tembak rekening, begitu dia jawab oke mau, tembak rekening. Gitu. Itu juga bisa. Jadi bertanya, 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 dan bertanya. Seperti itu. Oke? Itu teknik yang pertama. Jadi dalam nge-closingin customer, teknik pertanyaan ini sangat penting sekali, teman-teman. Oke? Ada istilah malu bertanya sesat di jalan. Banyak bertanya, lo emosional. Ya, tapi di sini maksudnya teknik pertanyaannya adalah mengarahkan dia supaya closing. Jadi tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Tapi nanyanya bukan nanya yang asal, tapi nanyanya bikin orang jadi mau beli, gitu. Kebayang nggak ya teman-teman? Kalau paham coba komen angka 1 teman-teman. Kalau paham komen angka 1. Ini baru teknik yang pertama. Oke, yang paham komen angka 1. Coba. Oh, satu, 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 satu. Wah, ini ada yang banyak satunya nih ya. Oke. Yuk, 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 yuk. Aktif, 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 aktif. Ya. Kalau ada yang tanya harga, begitu dikasih tahu, langsung nggak balas chat. Ya nggak apa-apa. Teman-teman mesti paham, nggak semua orang yang jadi WA kita, nge-WA kita akan jadi customer kita. Itu mindset paling penting. Ya, mindset paling penting. Jadi, kita berpikir nih, wah, orang nge-WA kita gitu misalnya. Terus, kok nggak closing? Ya nggak semua orang akan jadi customer kita, teman-teman. Tapi akan ada sekian persen yang akan jadi customer kita. Ibaratnya kayak gitu. Ya, jadi teman-teman mesti gunain salah satu teknik ini gitu ya. Khawatir malah nggak nyaman. Ya nanyanya juga yang masih relevan lah ya. Misalnya halal tur Rusia, misalnya nanyanya kepanjangan juga nggak perlu juga. Ya sekiranya ini adalah salah satu teknik ya dan bisa diarahin. Gitu. Kalau misalnya ngerasa nggak nyaman kan mungkin ada momen-momennya tuh. Misalnya sekiranya ada momen apa ya? Oke lah dia kita jawab, tapi kita kan bisa ngeliat tuh dia lagi typing. Ya mungkin kita jangan nanya dulu, mungkin dia ada yang lagi pengen tanya. Ya itu boleh di hold dulu gitu. Tapi pertanyaan ini tetap mesti dipakai untuk dia tuh diarahin ke beli gitu loh. Ya, oke.
Jadi customernya cakep jadi nanya aktif tapi nanya pribadi. Maksudnya kalau customernya cakep jadi nanya aktif tapi nanya pribadi. Maksudnya apa ya? Mazan, kalau misal ada customer yang membandingkan harga produk kita sama marketplace yang jauh lebih murah, itu bagaimana? Tingkatkan value daripada produk kamu. Itulah kenapa kita mesti ciptain. Kenapa orang harus beli di kamu? Kenapa saya harus belajar sama Mazan? Kan ada juga tuh yang ngajarin Instagram Ads di luaran sana misalnya. Kenapa kamu belajar di aku misalnya? Ya, oh, Mazan ini personal brandingnya oke, testimoninya banyak misalnya. Nah, di toko kamu apa yang mesti ciptain? Oh, saya kalau kakak di marketplace bahaya kak, produknya belum BPOM. Kita udah BPOM kak, aman kakak konsumsi, nggak ada efek samping. Misal. Ya, jadi kenapa orang bisa banding-bandingin? Karena kurangnya value kita, teman-teman. Karena kalau value kita udah kuat, value itu apa ya sebutannya ya? Perbedaan kita sama kompetitor tuh udah kuat banget lah intinya. Ya harusnya aman. Orang ketika bandingin ya ya udah beli aja di sana gitu. Toh di sana kan jelek, kita lebih lebih bagus gitu. Kita ukuran lebih gede harga sama dia. Ngapain dia beli di sini? Sales script yang ideal urutannya gimana Mas? Beda-beda, tiap bisnis beda-beda. Makanya aku bahasnya tekniknya. Kalau misalnya di sini ada halal halal tur Rusia misalnya, kan terus ketemu bisnisnya yang tas gitu kan pasti beda skripnya. Nah, ini aku kasih tekniknya aja. Ya. List produk apa aja yang dilarang untuk masuk iklan? Listnya apa aja ya? Mungkin 18 plus, apalagi ya 18 plus, and then senjata. Listnya sih ada banyak ya, cuman aku nggak hafal satu-satu sih. Cuman kurang lebih itu sih paling. Kalau untuk yang minta COD sedangkan harga produk kita mahal, kan takut ditipu Mas. Itu solusinya bagaimana? Ini produk mahal di angka berapa Mas Tommy? Ini agak ngeri nih, karena biasanya kalau COD kasusnya itu harga produknya nggak mahal-mahal banget. 100.000 sampai 300.000 aku pernah main di COD sampai dapat ribuan orderan aku pernah main. 500 orderan aku pernah main. Tapi kalau harganya sampai jutaan dan itu COD, itu mungkin dirimu di dalam bisnis, di dalam jualan mesti pertimbangkan. Kalau dari 100 customer cuman satu yang begitu, mendingan nggak usah diurus. Tapi kalau terlalu banyak, mesti dipikir ini gimana nih. Gitu ya. Nah, ini produk saya di harga 2.500.000 Mas, satu botol. Nah, perlu dipikirin. Ini oke nggak nih untuk kita gas? Dan mesti dites, Mas Tommy. Iya Mas, saya dari 20 customer, 15 customer minta COD Mas. Nah, itu mesti kamu pikirin tuh. Ini kita gas nggak nih? Nah, pada saat mau melakukan itu tes. Selalu pahami konsep ngetes. Nggak semua hal kita bisa tahu kalau kita nggak ngetes. Kok Mazan bisa tahu teknik pertanyaan? Ya karena dulu belajar plus dites. Oh ini bagus ya teknik nanya gini ya. Orang jadi diarahin untuk beli ya. Gitu. Ya, jadi kita mesti ngetes memang. Kita mesti ngetes ya. Kira-kira apa namanya bagus nggak gitu? Ya. Kalau ternyata bagus ya udah dilanjutin kan gitu. Kalau kurang ya udah gitu. Kalau solusi dari saya saat ini hanya kerjasama COD sama ekspedisi Mas. Jadi pembeli wajib bayar ke ekspedisi. Apakah itu sudah cukup worth it? Ya oke, itu oke. Kalau selama ini COD-nya aman ya udah digas aja nggak apa-apa. Gitu. Ya walaupun COD masih ada kemungkinan retur itu masih ada gitu. Itu masih ada dan masih mungkin terjadi retur-retur itu masih sangat mungkin loh. Gitu. Cuman kan nilainya biasanya nggak terlalu banyak ibaratnya kayak gitu. Ya, intinya dites. Kita nggak tahu konten iklan kita bagus atau enggak. Teman-teman kalau misalnya mungkin nanya ke aku bisa cobain review, gitu kan. Tapi kalau Mazan bisa kasih hasil nggak ini bakalan bagus? Tes. Aku bukan customer kamu, aku bukan market kamu. Tembak ke market, market yang akan memberikan nilai. Hasil iklan kamu lah yang akan memberikan nilai iklanmu bagus atau enggak. Tes, tembak, tembak market, tembak iklan, maksudnya iklan, tembak tuh. Itu strategi yang pertama. Ya, tadi udah pernah paham ya. Kita lanjut materi yang kedua. Teknik yang kedua, ya. Ini teknik yang nggak tahu nih, teman-teman sering dengar nggak? Teknik scarcity, loh. Wah, buat mereka menyesal jika tidak membeli sekarang. Siapa di sini yang sering ngelihat iklan beli sebelum jam 5 sore diskon sekian, besok naik harga. Beli online course Tia malam hari ini sebelum jam 12 malam harganya cuman sekian ratus ribu. Lewat jam 12 malam jadi 500.000. Scarcity.
Bahkan teman-teman tahu di TikTok, Dokter Richard Lee, orang-orang di TikTok tuh kalau nge-live ngapain? Megang iPad. Di iPad-nya ada apanya? Ada timernya. Ayo cepetan di check out, 5 menit lagi, 5 menit lagi, cepetan di check out. Itu teknik scarcity. Kalau di WA, kita cara pakainya adalah kita bikin scarcity. Halo Kak, untuk produknya tersisa 5 piece lagi Kak. Kalau pengen order segera. Karena kalau sudah habis, kakak mesti nunggu 2 bulan lagi baru produknya restock. Pernah ngelihat ada brand ngomong kayak gitu? Bisa jadi scarcity, bisa jadi beneran. Tapi yang paling sering umum yang kita dengar adalah sebelum jam 5 sore, sebelum jam 12 malam, beli sekarang atau tidak sama sekali. Sering dengar? Itu adalah teknik scarcity. Teman-teman bisa pakai teknik ini untuk bikin customer yang dikasih ongkir misalnya kemahalan. Oke Kak, promo diskon subsidi free ongkir buat kakak kalau kakak order sebelum besok sore, sebelum jam 5 sore, sebelum jam 12 malam. Aku kasih free ongkir buat kakak. Bisa jadi dia respon loh. Tapi kalian kasih scarcity. Waduh, sebelum jam 12 malam. Berarti saya mesti transfer sekarang nih. Gitu ya. Ya. Daftar Tia sekarang juga sebelum jam 12 malam. Dari 10 juta jadi 5 juta, diskon lagi 2 juta, diskon lagi 300-an. Ini scarcity. Bisa dibilang iya. Ya, itu kan scarcity aku pakai. Ayo beli sekarang sebelum jam 12 malam. Lewat jam 12 daftar 500.000 gitu. Ya. Tapi kalau yang dari harga turun itu bukan scarcity. Itu lebih ke value yang kamu dapetin tuh sebanyak itu gitu. Beda. Itu aku membuat perspektif di webinar adalah kalian tuh ngebayangin dan memang betul gitu. Itu emang value-nya emang segitu banyak gitu. Emang kalian tuh bakalan dapat ini. Itu segitu loh nilainya gitu. Ya. Nah, scarcity itu lebih kayak beli sekarang, beli sekarang. Itu orang pakai scarcity bisa dapat miliaran tuh. Scarcity gitu. Kalau saya belanja ditakut-takutin pakai teknik itu mendingan kabur dah kecuali butuh tapi habis itu nyesel belinya. Ya, makanya yang datang ke kamu itu orang yang butuh. So, oke, coba gini. Misalnya ada orang kena iklan, ya. Biasanya kalau misal orang klik iklan itu dia butuh nggak? Dia tertarik nggak? Nah, karena dia tertarik kita kasih scarcity. Kan nggak mungkin nih, ada orang kena iklan misalnya umroh, terus dia klik umroh misalnya. Ya mungkin ada beberapa yang iseng, mungkin. Tapi kan kebanyakan pasti orang yang butuh. Maka kita pakailah teknik scarcity. Misal yang jual punya produk umroh atau produk tour. Kak, kalau kakak daftar program ini sebelum tanggal sekian, ada potongan cashback atau ada diskon 2 juta rupiah, Kak. Orang mikir, gila, dari 24 juta jadi 22 juta, lumayan nih 2 juta buat jajan-jajan di sono. Cekot mereka closing. Ya. Jadi tekniknya bisa dipakai kayak gitu, teknik scarcity. Makanya trust factor itu penting banget untuk CSing ya. Trust factor. Iya, trust factor maksudnya kepercayaan gitu ya maksudnya. Iya, iya penting juga. Jadi scarcity ini penting banget teman-teman. Yang dimana teman-teman juga bisa pakai ya. Tertarik nggak kita praktekin tentang teknik scarcity ini? Kalau tertarik, komen tertarik, kita praktekin supaya teman-teman lebih kerasa lagi teknik scarcity. Ini aku suka banget ini. Kalau tertarik, komen tertarik ya. Kita praktek teknik scarcity. Kita praktek ya. Coba baru 2 nih yang komen. Kalau tertarik, komen tertarik. Kita praktek sedikit tentang teknik scarcity-nya. Ya. Tertarik, tertarik, tertarik ya. Oh, 2 teknik tadi udah pernah dicoba dan efektif memang, betul ya. Tertarik. Oke. Nah, ini aku nggak tahu, mungkin beberapa teman-teman ada yang udah punya atau ada yang belum punya ya. Aku punya e-book judulnya Meta Ads Optimization kalau teman-teman tahu. Ada yang udah punya buku ini belum? Ada yang udah punya e-book ya? Ini sorry, ini e-book nih. Meta Ads Optimization, harganya 99.000. Ada yang udah punya? Yang belum punya boleh komen belum punya. Yang udah boleh jawab udah. Oke, belum. Oke. Belum ya. Ada yang udah, oke, ada yang belum juga. Oke, belum ya. Giveaway. Enggak, kita mau praktek teknik scarcity.
Ada yang udah nebak nih. Oke. Kebanyakan belum punya ya. Oke, sekarang gini. Kita praktek teknik scarcity. Sekarang gini, teman-teman. Teman-teman, ini harganya berapa? 99.000 harganya. Bener nggak? Harganya 99.000. Ini misal ini ebook Meta Edge ini tiba-tiba harganya aku diskon jadi 10.000, diskon 90%. Waktunya cuman 1 menit. Teman-teman pengen beli nggak? Kalau yang pengen beli, komen beli. Dari 99.000 jadi 10.000. Pengen beli nggak? Ya. Beli. Gas, gas, gas. Oke. Sekarang kita praktekin. Kita lihat hasilnya. Nanti teman-teman yang udah transfer 10.000. Ini buat praktek balik lagi. Ya. Ya iyalah 10.000. Kita mau praktek teknik scarcity-nya. Nih, aku coba edit harganya dulu ya. Kita bikin jadi 10.000 nih. Nah, ini benar-benar prakteknya seru banget nih. Nah, ini aku suka banget di seminar tuh aku praktekin ini. Nanti seru dan lucu sebenarnya ya. Nih, oke. Aku kasih linknya. Ini ebook dari 90.000. Aku diskon jadi apa namanya? Jadi 10.000 doang. Tapi waktunya cuman berapa menit? Waktunya cuman 1 menit. Oke? Siap-siap. Siap-siap. Ini linknya akan aku kasih. Ya, linknya akan aku kasih. Nih ya. Tapi aku pakai timer nih, teman-teman. Ya. Oke, 10.000 taunya cuma dapat 1 lembar. Enggak, ini ebook beneran. Ini ebook beneran. Kita mau praktek teknik scarcity. Oke, ini harga 10.000 ya. Aku kasih waktu 1 menit. Teman-teman silakan langsung check out. Aku kasih waktu 1 menit ya. 3, 2, 1, 1 menit dari sekarang aku kasih waktu, aku kasih harga cuma 10.000. Silakan check out. Lewat daripada 1 menit, teman-teman transfer 99.000. Nah, teman-teman sambil dengerin. Itu kalau ada suara ting 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 ting, itu berarti udah ada yang ngisi form. Oke. Nah, oke. Buruan, cuman 1 menit. Ya, kalau udah isi form cepetan transfer. Nah, teman-teman dengerin sendiri suaranya. Itu teknik scarcity. Gila. Promonya cuman 1 menit. Gitu kan? Ini diskon jadi 10.000 gitu. Ya. Nah, rugi beli 99.000 kemarin. Nah, teman-teman lihat nih, ada yang beli 99.000. Jadi tekniknya ini benar-benar kita kasih diskon. Ayo, tuh. Oke. Yang udah isi form langsung transfer. Ya. Oke. Kebayang nggak teman-teman? Dalam waktu 1 menit, teman-teman bisa langsung beli. Habis, tank. Oke. 1 menit berakhir. Ntar aku ganti dulu harganya. Ya, aku ganti dulu harganya. Ya. Oke, yang ketinggalan, sorry. Nggak akan lagi ada promo kayak tadi. Udah, cukup. Jadi yang udah isi form tinggal transfer. Ya, kalau nggak segera transfer, di-cancelin. Kebayang nggak teman-teman? Kebayang nggak tekniknya? Itu orang langsung transfer tuh barusan. Tuh, suara duit semua tuh tadi. Cekring, 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 cekring. Tuh duit semua tuh. Oke? Dikasih diskon, ya, langsung closing. Gitu. Ya. Terus biasanya nih, kemarin akhir bulan lalu kita seminar kayak gini, banyak yang komen tuh. Wah, Mas, apa namanya? Mau dong yang diskon apa namanya? 10.000-nya. Oh, kataku nggak bisa. Sorry, nggak bisa, udah selesai. Kayak private class 5 juta jadi 1,5 juta sampai 5 Juli itu apa? Scarcity. Ya. Nah, ini udah berapa nih yang transfer nih? Oh, udah banyak nih. Yang udah transfer udah banyak nih. Tuh. Nah, ini kan langsung pada transfer semua nih. Tuh. Kanisma melakukan produk ebook Meta Ads. Ini kalau yang hijau-hijau nih udah transfer artinya. Hijau-hijau udah transfer. Tuh, siapa lagi? Kak Andreas transfer. Kak Yanir transfer. Kak Imam. Kak Tendean. Kak Najehi. Kak Nur Aziza. Kak Teresia. Kak Rishat. Bayu. Kak Torik. Kak Pendrik. Transfer semua. Teknik apa? Scarcity. Ya. Oh, mantap. Waduh, salah transfer. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu teknik scarcity. Menarik nggak kira-kira? Ya. Waduh, salah transfer 1 juta mas. Loh, kok bisa? Ya. Yang udah transfer gimana? Yang udah transfer kirim bukti transfernya di grup. Biar teman-teman yang lain lebih kebayang.
Nah, nanti yang udah transfer dihubungin sama adminku untuk dikirim akses ya, e-booknya ya. Ya, kirim bukti transfernya di grup teman-teman. Ya, yang udah transfer kirim bukti transfernya di grup. Gitu. Keren ya? Itu teknik scarcity teman-teman. Orang bisa langsung brudul transfer. Orang bisa langsung brudul beli. Orang bisa langsung kepikiran bahwa wah gila 1 menit doang. Wah gila kalau gua ngambil gua rugi banget gitu. Jadi korban cobaan scarcity malam gini. Ya nggak apa-apa supaya teman-teman lebih kebayang lagi. Ya. Eh, ini share bukti transfer ke grup nggak Pak? Bukan teknik. Kalau transfer ke grup supaya teman-teman yang lain juga ngeliat oh beneran pada transfer beneran gitu. Nggak ada teknik-teknik kan. Ya kan harganya juga udah normal lagi 99.000 lagi. Ya. Jadi jangan ada yang japri aku, Mas saya mau 10.000 nggak akan dikasih. 1 menit biarkan kamu menyesal gitu. Nah scarcity dibikin gitu. Ayo beli sekarang, cepetan 1 menit loh. Kita nggak gimmick beneran. Kamu nggak ambil sekarang rugi kamu. Gitu. Scarcity teman-teman. Ya kan teman-teman ngerasain tuh wah gila oh iya ya keren ya oh iya nih beneran saya jadi orang yang terkena teknik scarcity-nya Maza nih gila gila gue transfer 10.000 men gitu kan kayak wah nah dengan kita ngerasain kayak tadi kita jadi kayak lebih lebih dalam lagi pemahamannya oh iya ya oh berarti gimana nih di bisnis saya supaya kayak gitu ya. Nah, Mas, aku tadi mau istihara dulu itu ebook 1.000 perak besok diadain lagi. Ya, nggak akan dibukain lagi itu. Ayo kumpulin sekarang, kalau enggak kamu nilainya D dosen scarcity. Wah, ini mahasiswa ini ya. Gitu ya. Nah, itu dalam sekejap aku bisa dapat duit sekian juta tuh dengan teknik scarcity tadi. Kebayang ya teman-teman. Jadi teknik scarcity itu penting banget untuk bikin eh teman-teman paham lah bahwa teknik ini yang bukan teknik biasa banget ini teknik bertahun-tahun aku pakai untuk ngasilin duit yang gede banget gitu ya. eh, dan itu seru banget aku seneng banget tuh ngeliat ini kayak gitu ya. Tapi teknik gini susah diterapin di industri tour karena customer pasti akan banyak pertimbangan ya iya. Tapi kan kita setidaknya udah pakai teknik yang dimaksud daripada teknik yaitu kita bisa pakai bisa enggak sebenarnya cuman kalau dipakai akan lebih bagus gitu ya. Ya makanya dibarengi dengan teknik scarcity-nya dibarengi dengan apa namanya trusted customer-nya gimana, apakah udah kuat atau belum, gitu ya. Apa yang menjadi pertimbangan dia, gitu ya. Seperti itu. Ya. Terus 3 negara 10.000 yang benar aja. Ya, paham teman-teman teknik scarcity? Kalau paham silakan komen angka 1 ya. Kalau paham silakan komen angka 1 ya. Teknik scarcity. Waduh, seru ya prakteknya ya. Wow. Langsung pada transfer loh dikasih 10.000 loh. Tadi ada yang udah transfer 99.000 dia menyesal. Gak apa-apa lah ya. Mas Erik ya apa siapa tadi ya. Ya. Ya itu buat praktek aja itu kebayang. Teman-teman buka TikTok itu orang pakai apa tuh tekniknya? Scarcity semua. Orang kalau lagi nge-live TikTok itu pakai timer, pakai ting 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 waktu habis buat apa? Scarcity. Bikin orang buruan check out, nggak check out rugi loh. Oke, ya saya belum daftar kirain cuma tes. Oh nggak tes itu beneran. Ini pertimbangan ngasih harga murah tuh potong untung ya. Ya untungnya masih dipikirin dulu. Kalau aku kayak ibu kan nggak ada modalnya ibu. Ibu kayak aku tadi kan nggak ada modalnya, nol, nggak ada HPP-nya. Dulu doang pada saat pembuatan e-booknya. Sekarang udah full margin. Itu e-book mau aku jual 1 juta juga aku untungnya 1 juta. Mau aku jual 200.000 untungnya 200.000 gitu. Ya makanya kita pakai tes tadi dan teman-teman beneran transfer kan gitu. Ada yang ngira tes padahal itu beneran bukan tes gitu. Besok ada ibu 10.000-an lagi nggak kira-kira mau nyari pinjaman duit dulu nih ya Allah. Nggak ada. Ya lanjut. Oke. Nah selanjutnya teman-teman kita masuk ke yang selanjutnya nih adalah teknik follow up customer. Teknik follow up customer teman-teman ini teknik yang penting juga untuk teman-teman paham lah karena kita jangan berpikir bahwa orang tuh apa namanya kita orang nggak beli misal contoh gini deh kita misalnya bangun tidur pagi-pagi kena iklan terus kita WA orangnya kita WA selong kan bisa aja tuh kita bangun tidur masih ngantuk kita tidur lagi
Bener nggak? Lupa. Kalau misalnya ibu-ibu lagi balas chat sambil masak. Wah, lagi masak. Taruh dulu lanjut lagi. Ya, ada orang lagi di jalan, lagi chattingan mau beli produk, lupa, tinggal. Itulah fungsinya follow up. Follow up itu orang yang udah pernah chattingan, orang yang udah pernah nanya, di kontak-kontakin lagi, di chattingin lagi, gitu. Ya, yang dimana teman-teman dengan teknik follow up ini teman-teman jadi jauh lebih paham bahwa iya juga ya, orang nggak beli saat itu juga, atau orang nanya harga terus ngilang, orang dikasih ongkir terus ngilang, bisa jadi di orang lagi di jalan, bisa jadi maka di follow up. Jadi sebagai seller mentalnya mesti baja. Jadi jangan ngedon ketika ya gitu. Jangan kayak gitu. Tetapi kita mesti punya mental. Oh mungkin ini nih, coba nanti saya follow up. Coba nih saya follow up. Gitu. Ya. Oke. Waduh, teman-teman yang dapat e-booknya silakan share di grup. Woi, jangan, woi. Ya, kayak gitu. Berarti saya kena teknik mas udah banyak nih, yang 3 ntar privat kelas lagi. Iya, betul. Kita itu kan di Instagram jualan. Teman-teman sebenarnya ngelihat aku ngejualin teman-teman, teman-teman juga bisa ngegunain itu di marketnya teman-teman. Teman-teman mesti cinta jualan, teman-teman mesti suka jualan, teman-teman mesti suka sama duit, teman-teman mesti suka marketing, ya. Jadi jangan benci sama marketing. Kalau teman-teman benci sama marketing, mungkin itu yang bikin teman-teman susah jualan, ya. Mungkin itu apa namanya? Saya kasih ebook 1000 terbatas 10 orang. Wah, ini dicatat nih, Mas Andreas sama ini nih ya. Ya. Wah, jangan ya teman-teman ya. Jadi gitu. Teknik follow up ini teman-teman nggak closing follow up, doang follow up, nanya-nanya nggak closing follow up, pokoknya follow up sampai jadi. Ya dalam sampai jadi ini dalam artian ya teman-teman pakai perasaan juga lah. Misalnya nih orang, ya ampun udah 7 kali saya tanya nih orang nggak bales-bales, ya segala macam kayak gitu. Ya harus kena diri sendiri dulu baru balas dendam ke customer. Ya, skema follow up yang efektif biasanya sih 3 sampai 7 hari, dan biasanya menggunakan terakhir conversation yang kalian obrolin. Terakhir dia nggak beli gara-gara dia nanya A, nanya B nggak jadi beli. Ya udah berarti follow up-nya di kata-kata di situ gitu. Ya kita bahas di situnya gitu. Ya, dan follow up ini penting. Terakhir dia nanya apa? Kak gimana? Jadi mau beli yang ini apa yang ini? Kak gimana jadi mau transfer sekarang atau besok? Kita lagi proses packing nih. Intinya dihubungin customer yang nanya-nanya nggak jadi dulu tuh dihubungin dulu. Ya sampai berapa kali diinin dulu. Gitu. Ya. Wah, ini ada yang ngasih saran nih Mas Pendek nih ya. Tahu sendiri kan customer beli tur harga jutaan pasti akan dilirik kanan kiri dulu baru mutusin bayar DP. Ya bisa ya bisa kan. Ya. Makanya perlu diperkuat lagi brandingnya. Ya teknik scarcity-nya diperkuat lagi gitu. Ya. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi teknik follow up ini teman-teman harus dipakai juga untuk bikin customer kalian itu eh, jadi pengen beli produk kita. Sama kita juga perlu berpikir bahwa hal-hal yang kayak tadi, iya juga ya orang nggak jadi beli, mungkin gara-gara ini ya, mungkin gara-gara ini ya, mungkin gara-gara ini, ya. Sehingga kita bisa memikirkan solusi-solusi apa nih? Oh, ternyata orang tuh tiba-tiba ngilang gara-gara dia lagi di jalan, gara-gara dia lagi ini, gara-gara dia lagi ini, kayak gitu. Ya. Nah, saya udah terapin 3 teknik di atas Mas Zan, tapi mayoritas yang chat kayak cuma tanya-tanya doang. Nggak serius, berarti harus ganti konten iklan ya Mas untuk mendatangkan audiens sebelumnya. Betul! Mas saya udah follow up, Mas saya udah scarcity, Mas saya udah teknik nanya, tapi emang customernya nggak quality. Konten iklanmu salah. Kamu mendatangkan orang yang nggak berkualitas ke tempat kamu, orang yang nggak punya duit, orang yang nggak punya daya beli. Ganti kontennya. Bukan malah pusing gitu. Kenapa? Gitu. Teman-teman mesti biasain di dunia marketing atau di dunia jualan ini, biasain untuk berpikir solusinya dan solusinya. Jangan selalu berpikir nggak bisa, nggak mungkin, nggak bisa, susah gitu. Ya maka akan susah jadinya. Nggak bisa, maka akan nggak bisa. Karena kalau kita yakinnya itu, maka akan kejadian itu. Tapi kalau kita yakinnya bisa,
yakin ya pasti ada solusinya, pasti ada caranya, insya Allah ada caranya gitu. Ya maka akan kejadian. Ya, maka ketika kita bilang, wah kayaknya nggak bisa nih kalau begini-begini, kayaknya nggak bisa nih pakai cara ini, kayaknya nggak bisa begini, ya maka akan nggak bisa. Maka kita perlu yakinkan, apa nih solusinya? Saya punya masalah ini, oke apa solusinya? Jadi jangan stuck dengan masalah. Kita menjadi seorang pengusaha, kita terjun di dunia bisnis, kita terjun di dunia jualan sebagai problem solver atas customer kita. Nah, kalau kita sendiri nggak bisa nyelesain masalah kita, gimana kita mau nyelesain masalah orang? Gitu. So, kita mesti yakin bahwa saya yakin nih, saya tahu solusinya nih. Saya yakin pasti ada caranya nih. Nggak mungkin nggak bisa dong. Nggak mungkin nggak lulus dong. Dan nggak mungkin nggak ada orang yang pernah ngalamin masalah kayak saya dan dia nggak tahu solusinya. Pasti ada orang di depan sana yang udah tahu solusinya gitu. Kita nggak tahu cara ngiklan, kita boncos terus. Pasti ada orang di depan sana yang udah pernah ngiklan dan untung. Makanya teman-teman join kelas aku kan gitu. Ya kan? Jadi pasti selalu ada jawabannya setiap dari masalah yang kita ingin. Ya, harus A/B testing juga ya, betul. Jadi kita harus tes. Konsep testing itu sangatlah perlu ditanam dari mindset kita bahwa ya udah cobain aja dulu, coba aja gini, coba aja gitu. Saya kurang paham hubungannya konten iklan yang berkualitas dengan audiens yang berkualitas. Loh, konten iklan tayang. Kalau konten iklannya jelek, contohnya gini deh. Aku dulu berpikir kalau kita ngiklan kan kita masukin interest. Kita masukin interest misalnya contoh lah Alphard. Ya Alphard. Terus aku jualan pembersih kuping waktu itu 99.000 bisa COD, aku ingat banget. Gitu ya. 99.000 bisa COD. Habis itu aku berpikir, oke, harusnya iklan ini kalau saya lempar ke orang yang demen Alphard, harusnya mereka beli dong. Dan nggak mungkin COD. Kejadiannya apa? COD mereka tetap COD. Yang datang bukan orang-orang yang kemungkinan punya mobil Alphard. Bukan orang kaya. Kenapa? Orang kaya nggak mungkin ngeklik iklan kayak begitu. Kebayang nggak maksudnya? Orang yang punya duit, orang yang berkualitas, orang yang punya daya jual beli, mereka juga lihat-lihat mau klik iklan. Nah, ketika orang yang datang nggak berkualitas, konten iklan kita kurang ngena ke yang berkualitas. Bisa jadi dari segi apanya, Mas Zan? Headline iklannya, kata-katanya masih belum kena, mungkin desainnya, mungkin font tulisannya kurang jelas dibacanya, mungkin kualitas gambarnya, mungkin kualitas videonya kurang jelas. So dari situ yang mesti kita coba tes ganti, ya. Jadi sangat nyambung orang yang datang dengan konten kita, karena orang bisa datang ke toko kita kalau dari iklan dari mana lihat? Kita iklan di Instagram nih, orang bisa tahu toko kita gimana cara tahunya iklan? Dari konten. Nah itu konten itu penentu nomor satu yang datang quality atau enggak, konten nomor satu. Gimana lagi? Akun Instagram lu dari iklan bayang. Nah itu nomor satu yang mesti dibenerin. Ya, jadi itu sangat related. Maka ketika ngiklan aku sekarang selalu share-nya adalah fokus konten iklan dibenerin, konten iklan dirapihin, ya. Makanya aku sempat ada kepikiran buat bikin pembahasan tersendiri tuh tentang bab konten iklan karena lumayan panjang juga kalau kita bahas itu. Ya, bisa bisa jadi seminar 5 hari sendiri ngebahas konten iklan, jujur. Ya, bisa jadi bab sendiri gitu. Cara bikin iklannya nih yang PR betul. Ya. Jadi bisa hubungin jasa, bisa hubungin ini gitu ya. Nah, itu teknik follow up. Lanjut, ada teknik apa lagi, Mas? Ya. Yang selanjutnya, yang keempat, ya. Teknik testimoni. Ya. Testimoni penting juga. Ini berhubungan dengan teknik follow up sebenarnya. Jadi kalau kita nge-follow up customer kita nggak jadi beli, di follow up. Ya, follow up-nya pakai apa? Pakai testimoni gitu ya. Orang yang udah berhasil pakai produk kita, orang yang udah berhasil gunain jasa kita. Itu bisa meningkatkan trust customer kita. Orang yang tadinya kemahalan ngeliat ongkir, wah tapi testimoninya orang sembuh, wah tapi setelah ngeliat testimoninya, ih cantik banget ya orang pakai itu ya. Gitu. Wah keren banget ya bisa jalan-jalan ke luar negeri ya, testimoninya fotonya keren banget, aduh jadi makin pengen nih gitu. Testimoni.
penting, nilai trustnya jadi naik gitu ya, testimoni ya. Selanjutnya yang terakhir ada teknik ya. Nah, ini mungkin teknik yang bisa kalian pakai nih, yaitu teknik gratis ongkir dan potongan. Jangan-jangan nggak jadi beli gara-gara ongkir. Ya udah, kita udah analisa kayaknya nggak jadi beli gara-gara ongkir, gratisin aja ongkirnya atau potong aja ongkirnya. Kan jadi beli orangnya, kan nggak beli gara-gara itu. Ya udah Pak, kan Bapak nggak jadi beli gara-gara nggak beli gara-gara ongkirnya mahal. Saya gratisin Pak, jadi beli kan. Tapi untuk pakai teknik ini teman-teman mesti menyesuaikan marginnya teman-teman dulu. Kalau menurut teman-teman margin saya masih cukup sih gitu. Kalau saya potong ongkir 30.000 masih aman sih, kita masih untung kayak 80.000 sekian. Ya udah, maka lebih baik dia di closingin daripada dia jadi 0 rupiah, mendingan dia jadi 80.000 rupiah. Bayang teman-teman. Jadi lebih baik orang tuh jadi duit daripada nggak jadi duit gitu. Dengan kita teknik gratis ongkir, potongan. Nah, ini tekniknya basic-basic banget, Mas Zan. Ini justru teknik yang selama ini aku pakai untuk jualan, ini jitu banget. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet gimana-gimana, teman-teman pakai aja ini. Ya, ya bahkan teman-teman mau ngeliatnya gimana, lihat aja cara aku marketingin semua. Ya, nggak jauh-jauh pakai cara-caranya kayak gitu pasti. Kenapa? Karena aku udah pakai 5 tahun. Aku ngiklan udah bertahun-tahun, bukan baru sehari 2 hari. Dan itu aku udah pakai ke berbagai macam produk. Aku mainnya gini-gini aja, nggak jauh-jauh. Gratis ongkir, scarcity mainin, itu mainin, pertanyaan jalanin, itu jalan. Udah itu aja tekniknya. Makanya aku selalu kalau bikin apa-apa itu yang simple, padet, ya. Makanya cocok buat yang pemula-pemula tuh ini gitu. Nah, cuman kadang yang orang-orang udah paham, kadang gelasnya udah kepenuhan. Dapat ilmu kadang suka ditahan-tahan gitu. Ya, kalau yang baru pemula kan, iya keren banget ya tekniknya bisa gitu-gitu ya gitu. Ya, oke, Mas Zan, saya kemarin iklan tujuan WA hari pertama iklannya bagus, closingnya lumayan. Tapi hari kedua iklannya jelek, nggak closing sama sekali. Akhirnya saya matikan, saya coba buat iklan baru, hasilnya sama. Hari pertama bagus, hari kedua jelek lagi. Nah, kalau gini terus kapan bisa scale up-nya, Mas? Nah, hari kedua kan jelek. Coba dijalanin ketiga sampai keempat. Ya, mungkin 2 hari lah kasih mereka kesempatan. Ya, jadi kalau misalnya ada 2 hari kok masih jelek juga gitu. Ya udah, coba bikin lagi konten lagi yang baru. Ganti kira-kira di mana nih, sebelah mana nih yang jeleknya. Coba di follow up customernya gitu. Jadi ntar bisa jadi ketemu tuh sisi-sisinya gitu. Oke. Nah, alhamdulillah ya. Jadi kita udah ngebahas ada yang belum ya? Udah semua ya. Jadi tadi barusan adalah kita ngebahas tentang teknik-teknik pertanyaan, teknik-teknik untuk auto closing mastery yang dimana intinya kita bisa pakai untuk teman-teman gunain di bisnisnya teman-teman. Karena tidak kita pungkiri ngiklan itu kan nawarin berhubungannya sama customer ya. Jadi kalau ditanya Mazan untuk kita bisa benar-benar survive di ads itu ilmunya sebenarnya panjang dan banyak nggak sih? Banyak sebenarnya. Konten iklan, bikin iklan, closingin customer, ya kan? Ngajarin customer kalau yang punya tim dan kawan-kawan gitu kan. Yang dimana dari situ kita jadi paham bahwa iya juga ya kita kan jualan ya pakai ads ya. Iya juga kita jualan ya. Berarti kalau kita jualan kita mesti paham nih cara jualan. Ngiklan datengin traffic, datengin orang, orangnya udah datang mesti di closingin, ada tekniknya closingin lagi gitu. Ya, jadi mesti paham hal-hal tersebut kayak tadi teman. Sehingga apa? Sehingga teman-teman eh, jadi lebih kebuka lagi pikirannya bahwa oh iklan saya boncos karena saya nggak bisa nge-closingin customer. Oh iklan saya boncos gara-gara saya nggak bisa bikin penawaran yang menarik. Oh iklan saya rugi gara-gara iklan saya nggak banyak yang klik gitu. Ya, seperti itu. Oke. Untuk teknik testimoni gimana caranya ya? Kalau customer kita yang udah pernah pakai jasa kita nggak mau video atau foto yang dipakai buat testimoni karena private, ya mungkin berarti cari yang bisa mungkin, ya. Jadi pakai cari yang bisa aja gitu, cari yang bisa, ya dicari lah harusnya ada gitu. Kan itu hanya beberapa teknik ya. Kita bisa pakai teknik-teknik yang lain, scarcity dan kawan-kawan. Ya. Pakai scarcity Kak, kalau nggak diizinin buat testimoni nggak dapat potongan. Oke, luar biasa. Alhamdulillah udah jam setengah 10 malam, teman-teman. Luar biasa malam hari ini, antusiasmenya gokil ya.
Sampai sini teman-teman, apakah sudah cukup ya atau masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah cukup, boleh komen cukup ya. Mazan punya tim berapa orang dan sebagai apa aja? Wah, banyak timku ini. Timku tuh ada, kalau di SPSO kita ada beberapa partner, kita ada punya tim internal juga untuk ngurusin apa produk-produk dan kawan-kawan. Nah, ini kok pertanyaannya kejum-kejum ini ya. Oke, begini Mas, saya ada beberapa potensial klien untuk di bidang digital marketing freelance saya. Saya menggunakan sistem fee per produk terjual. Nah, untuk men-track produk terjual hasil dari iklan ini, cara yang benar bagaimana Mas? Wah, itu kalau kamu modelan bisnisnya gitu, kamu mesti sign kontrak sih. Pak Hendrik ya. Karena kalau kamu kayak gitu kan berarti modelannya, ya kamu jadi tim marketingnya dia, mesti sign kontrak. Mesti ini, trustnya mesti udah dapet. Mesti transparansinya mesti kelihatan. Mana WA kamu? Mana bukti transfernya? Berapa yang masuk ke rekening? Itu mesti transparan. Makanya bisnisnya mesti ini. Jadi kalau udah mulai bisnisnya ranahnya kayak gitu itu mesti lebih dalam Mas Bendy. Kecuali dirimu pakai udah pokoknya bayar jasa fee saya sebulan 6 juta selesai. Udah. Nah itu enak. Sekitar dia transfer ke kita udah oke. Tapi kalau kamu sampai dalam kayak gitu, kamu mesti transparan modelan bisnisnya. Kamu mesti bisa ngelihat WA dia. Ya kan bisa aja jadi fake. Di bisnis jangan yakin-yakin amat sama orang teman-teman. Di bisnis udah saya mah percaya lah sama dia, nggak boleh gitu. Bisnis mesti clear ya, bisnis mesti clear ya, mesti tahu kita kita udah percaya belum sama orang ini, kita ini enggak gitu. Mazan dulu waktu baru mulai bikin iklan tuh pakai jasa atau otodidak? Jujur aku bingung bikin iklan yang bagus. Oh, aku otodidak semua. Aku mulai bisnis, mulai jualan itu jualan preset ngedit pakai HP. HP masih Android dulu, ngedit-ngedit pakai Canva aja. Tahu nggak gimana cara aku bikin iklan? Lihat kompetitor aku gimana dia ngedit, aku belajar ngedit. Gimana dia bikin konten, aku belajar bikin konten. Belajar. Jadi kalau ditanya, Mazan dulu dari nol gimana kok bisa ini bisa itu? Belajar, udah belajar. Dulu aku bisa nggak punya karyawan, dulu bisa nggak punya tim, dulu bisa nggak bangun brand, dulu bisa nggak punya haki gitu. Gimana daftarin SPSO hakinya, gimana bikin rekening PT, gimana? Semua belajar, belajar. Ya kalau otodidak ya mungkin capek gitu. Ya carilah orang-orang yang berkompeten. Aku tuh belajar bangun tim aja kemarin bayar sampai 60 juta teman. Aku belajar 6 bulan kemarin. Belajar bangun tim ya. Gimana cara bangun perusahaan, bangun SPSO itu aku belajar, aku ada mentor ya, aku ada coach. 60 juta aku bayar gitu. Belajar, 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 belajar. Ya. Wah, masih banyak. Kalau iklan bekas Buspos boleh dicoba untuk Ads Manager nggak ya, Kak? Nggak ada pengaruh, nggak ada sih. Bebas. Itu yang iklan 2 juta dapat 50 juta, itu dia iklannya bekas Buspos dipasang di Ads Manager. Terus bagus gitu. Scarcity untuk barang-barang yang mutusin belinya lama berminggu-minggu, berbulan-bulan gimana ya Mas? Seperti keramik, furniture, jasa interior dan kawan-kawan. Tetap bisa sih. Ya kan kayak orang ke keramik gitu kan pasti ada aja promo sampai tanggal sekian kan bisa. Gitu. Ya kan sebenarnya promo-promo itu kan gimmick-gimmick aja kan. Ada yang gimmick, ada yang beneran. Ya kan kayak misalnya tadi kita kan gimmick aja sebenarnya tadi. E-book 99.000 jadi 10.000 ya kita gimmick doang buat belajar supaya teman-teman lebih kebayang lagi gitu. Mazan kalau ngiklan barang mewah gimana cara atur segmennya dan lebih baik busos atau melalui FB seperti Ads Manager dan mana lebih manjur? Ya pakai teknik yang aku share. Aku punya alumni privat yang dijual produknya 6 juta. Dia ngiklan 2 juta, closing 4, 24 juta. Ngiklannya gimana? Konten nomor satu. Nggak ada yang segmen-segmen interest gitu, nggak ada. Gitu. Aku punya satu alumni lagi di privat. Ini 2 bulan lalu, baru 2 minggu atau seminggu yang lalu nge-zoom. Bisnisnya kontraktor. Tahu berapa ngiklannya? 4 juta. Dari 4 juta dapat 2 klien potensial. Yang kalau closing 2 orang ini nilainya 1 miliar. Produk mewah bukan? Barang mewah bukan? Barang mahal kan? Cuman waktu kemarin nge-zoom dia bilang, ini alhamdulillah sih Mas Dan, 2 orang ini lumayan potensial kalau menurut kami dia bilang. Kayaknya ada potensi untuk dia closing. Dan kalau closing aku bilang, kalau closing kabarin ya. Nih dirimu keren banget iklan 4 juta dapat omset 1 M loh. Ya. Itu iklannya gimana? Ke WA.
Ya, kurang mewah apa gitu, jasa kontraktor 400 juta. Gimana caranya itu ya? Ya udah, back to basic. Fungsinya ads adalah ngepromosiin apa yang ingin kita promosiin. Sebenarnya kan gitu. Maka yang perlu dipromosiin itu yang bagus. Thank you penjelasannya, sama-sama. Ya, Mas, fitur exclusion dan Nero di Facebooknya tampaknya efektif, nggak perlu. Nero udah nggak pernah aku ngiklan dari awal pakai Nero itu nggak perlu. Pakai biasa aja, aku ngiklan nggak pernah yang aneh-aneh, teman-teman. Aku tuh dulu kayak teman-teman, sumpah aku nggak ngibul nggak apa. Aku kayak teman-teman persis. Aku sering belajar, aku sering ikut workshop, aku ikut sering seminar. Kan kita pemula nih, cuman aku tipikal pemula. Aku kan mau belajar yang ribet-ribet pokoknya. Aku yang simpel-simpel aja. Nah begitu aku bikin kelas, ketemulah strategi yang aku buat yang simpel-simpel gitu. Mungkin nggak perlu yang pusing-pusing gitu ngiklan tuh. Iklan WA tuh apa susahnya teman-teman. Adikku nggak bisa ngiklan. 10 menit duduk di meja aku ajarin bisa ngiklan. Temenku yang biasa sehari-hari ngegojek, dia mau belajar Facebook kan sama aku, duduk 10 menit. Bisa ngiklan WA. Gampang ngiklan tuh. Ya. Kalau kamu nggak beli sekarang, aku pecahin keramik. Entah kena BAP. Mantap. Oke teman-teman, ya cukup malam hari ini teman-teman, luar biasa. Sudah jam setengah 10 malam mungkin ya. Mungkin sebelum kita akhiri aku sedikit informasiin lagi. Jadi malam hari ini teman-teman kita lagi ada di acara seminar online tutorial Instagram Ads selama 5 hari. Alhamdulillah ya udah masuk hari kedua ya, udah nggak terasa nih. Besok udah masuk ke hari ketiga, keempat, kelima dan kita berpisah. Tapi tenang dulu ya karena akan ada door prize spesial. Jadi kalau teman-teman join seminar ini sampai nanti hari kelima, akan ada door prize berupa private class ya, yang dimana program private class ini teman-teman akan dapetin untuk satu orang pemenang saja ya, dan value-nya atau totalnya kalau teman-teman pengen privat sama aku itu bayar 5 juta. Tapi satu orang pemenang, satu orang beruntung ya, akan dapat ini gratis ya. Dan yang kedua akan ada pemenang untuk buku 1 miliar dari Facebook Ads, ini untuk 4 orang pemenang. Jadi nanti akan diumumin di akhir acara seperti itu ya. Nah, sedikit jelasin juga teman-teman. Jadi aku punya program private class yang dimana ini pendampingan selama 1 bulan full gitu ya. Jadi bisa untuk pemula dan ini cocok banget teman-teman yang udah join seminar, udah dapat ilmunya, udah praktekin. Saya pengen lebih mantep lagi mas gitu. Join di private ini ya. Jadi di private class ini yang dimana nanti teman-teman bisa belajar selama 1 bulan dengan 4 kali pertemuan selama 1 bulan, seminggu sekali. Dan teman-teman bisa chattingan WhatsApp setiap hari sama aku dan juga timku di WhatsApp group ya, di mana itu private, isi grupnya kamu, aku dan timku aja ya. Tapi kalau pas ngezoomnya ada beberapa orang, ada member-member yang lain, sehingga teman-teman juga bisa belajar dengan member-member yang lain. Nah, info spesialnya kalau teman-teman spesial peserta seminar ini ada diskon 50% plus tambahan diskon 20%, berlaku sampai 5 Juli scarcity. Ya, tapi ini bukan scarcity, jujur li bahwa private itu aku baru buka 3 bulan terakhir dan aku nggak tahu bakalan buka sampai kapan ya. Kalau misalnya pun aku masih buka, paling kalian mungkin adalah orang yang terakhir ya. Kalau aku masih kayak berpikir kayaknya aku udah mau matiin privat lagi deh ya, mungkin kalian adalah orang terakhir yang masih aku bolehin privat sama aku, habis itu aku offin lagi. Privat tuh ini setelah 2 tahun baru aku buka lagi teman-teman. So mumpung ada dikasih diskon juga. Jadi buat teman-teman yang mau daftar ya, jadi berapa mas? Ya ini mungkin tadi ada yang pelat masuk segala macam. Jadi kalau teman-teman pengen private sama aku, teman-teman juga bisa cek testimoni orang-orang yang private sama aku. Bahkan teman-teman bisa cek juga di highlight Instagram aku ya, testimoni-testimoni orang yang udah belajar privat sama aku. Ini banyak juga suasana-suasana privat yang teman-teman bisa cek di sini. Kayak gitu. Nah, ini banyak juga. Nah, ini masih Ip Abdul Holik yang tadi aku bilang dia ngiklan 2 juta dapat 50 juta. Ikut privat sama aku. Kayak gitu. Ya. Nah, normalnya teman-teman kalau teman-teman pengen privat sama aku itu biaya di 5 juta rupiah, tapi teman-teman peserta seminar sampai tanggal 5 Juli teman-teman cukup transfer di harga 1,499, diskon 70%. No gimmick, teman-teman. Ya, no gimmick ya. So, buat teman-teman yang pengen belajar privat nanti lebih lanjut sama aku ya, teman-teman bisa cek di sini ya. 4 Juli masih bisa dong. Saya mau privat tapi nggak mau online ya. Sayangnya privat ini hanya ada di online saja. Kayak gitu. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau daftar privat, nanti linknya aku taruh di sini. Aku bantu juga kirim linknya di
grup WA nanti supaya teman-teman juga bisa ngecek, baca-baca kalau pengen teman-teman tertarik ikut di private class nanti setelah seminar bareng aku. Oke. Nah, mungkin itu teman-teman untuk sesi seminar kita pada malam hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang aku share malam hari ini bermanfaat dan membuka wawasannya teman-teman semuanya. Dan ingat, kita masih ada 3 hari lagi. Kita masih ada 3 hari lagi. So, dipersiapkan waktunya ya supaya bisa mengikuti seminar ini sampai full selama 5 hari ke depan. Tapi Mazan saya nggak bisa, saya ini ya. Nanti kan bisa nonton rekamannya segala macam. Tapi energinya lebih kerasa kalau teman-teman ikut live kayak gini. Seperti itu. Oke, aku akhiri sesi webinar kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye-bye.